Assalamualaikum, kita di bab 271-280 ya. Tetap semangat ya, sukses selalu. Bab 271. Bab 271 9 Gelombang Iblis Surgawi. Gemuruh. Jiang Chen melepaskan True Dragon Palm dan merobek serangan Eldes Mang menjadi berkeping-keping. Adapun Han Yan, ia melepaskan sinar hitam yang tampak seperti naga iblis yang membawa energi iblis yang luar biasa. Itu sangat kuat sehingga bahkan udara mulai bergetar. Dengan hanya serangan tunggal ini, formasi Six Weirdos of Mount Mang hampir sepenuhnya hancur. Sialan, dari mana monster-monster abnormal ini berasal? Budidaya dua bocah ini jelas lebih lemah dari kita, jadi bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan tempur yang kuat seperti itu? Petik 2. Mangford berkata dengan agak tertekan. Musuh-musuh itu luar biasa, tetapi kita masih harus membalas saudara ketujuh. Ayo serang bersama, bunuh trio ini pada saat bersamaan. Petik 2. Penatua Mang memiliki tatapan mengerikan di matanya saat dia berbicara. Pisau perak besar muncul di tangannya, dan itu bersinar dengan C+N yang mematikan. Pada saat yang sama, 5 orang aneh lainnya mengeluarkan senjata tempur mereka sendiri. Dengan sinergi sempurna mereka mampu menggabungkan kekuatan tempur mereka dengan sempurna. Saudara Yan, ayo serang dengan formasi menikung. Kami akan menggunakan keterampilan terkuat kami untuk menghancurkan formasi mereka. Petik 2. Jiang Chen memberitahu Han Yan. Ada cahaya tekad di matanya. Dengan kombinasi dirinya, Han Yan dan Big Yellow, dia akan melumpuhkan 6 orang aneh dari Gunung Mang ini. Mengerti, dengan goyangan tubuhnya, Han Yan pindah ke belakang kelompok. Garis keturunan iblis ilahi kunonya telah sepenuhnya terbangun, dan dengan basis budidaya di puncak Midcore, itu adalah waktu di mana Han Yan merasa bangga dengan apa yang dimilikinya. Dia benar-benar akan menemukan seseorang yang bisa dia uji kekuatan tempurnya, dan 6 orang aneh dari Gunung Mang ini telah datang pada waktu yang tepat. Dalam sekejap mata, Jiang Chen, Han Yan, dan Big Yellow memposisikan diri mereka di 3 tempat terpisah, memojokkan 6 Weirdos of Mount Mang di tengah. Itu seharusnya menjadi adegan di mana ke-6 orang aneh mengelilingi trio, tetapi meja sekarang telah berbalik. Tapi Six Weirdos of Mount Mang tidak memiliki prestasi sama sekali. Mereka telah bekerja sebagai tim selama bertahun-tahun, dan telah melalui banyak pertempuran. Mereka sekarang telah bertemu lawan terkuat mereka, dan mereka yakin bahwa dengan sinergi sempurna mereka akan mampu mengalahkan trio yang budidaya lebih lemah daripada mereka. Ayo serang, Mang Sulung adalah orang pertama yang menyerang. Dengan suara keras dia berteriak, pisau riping gunung. Bang, Penatua Mang mengayunkan pedang besar di tangannya ke arah Jiang Chen dengan kekuatan yang luar biasa. Serangan itu membawa kekuatan yang sangat kuat, dan hampir mengiris ruang di sekitar mereka. Dengung yang kuat terdengar, begitu kuat sepertinya hanya bisa merobek gunung menjadi berkeping-keping. Badai cepat, Mang Second menyerang bersamaan dengan longsword di tangannya. Dengan ayunan pedangnya, dia melepaskan lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya ke arah Big Yellow. Wild Sucking Cell, pedang guntur, mengamuk inferno, Prairie Fire. Lagu Lute Setan, 4 orang aneh lainnya melepaskan serangan terkuat mereka pada saat yang sama. Pada saat ini, serangan dahsyat dan energi warna-warni bisa terlihat di mana-mana, mendatangkan malapetaka di seluruh area. Yang menakjubkan adalah, meskipun mereka berenam adalah tidak senang. Jika serangan mereka sendiri, mereka benar-benar dapat mentransfer energi Yuan mereka satu sama lain dan sepenuhnya menggabungkan kekuatan dari semua 6 serangan menjadi satu. Meskipun kekuatan semua serangan mereka digabungkan, mereka masih memiliki target masing-masing. Mountain Reaping Blade dan Devilish Lutetun menuju Jiang Chen. The Devilish Lutetun benar-benar kuat, tetapi wanita ini tidak berani menggunakannya lagi Big Yellow lagi, karena Big Yellow hanya bisa memakan semua serangannya. Ini membuatnya takut. Tetap saja, dia tidak percaya bahwa Jiang Chen juga bisa menahan nada jahat di sini. Keterampilan pedang badai kilat dan segel pengocok dunia mengincar Big Yellow, dan pedang guntur dan mengamuk inferno, Prairie Fire adalah keras, High Plus menuju Han Yan. Keenam dari mereka memiliki sinergi sempurna, tetapi mereka berenam lawan 3, sangat sulit untuk membuat siapapun di bawah ranah jiwa tempur menjadi pasangan mereka. Tetapi, dengan kemampuan Brother Jiang dan Big Yellow, mereka seharusnya tidak memiliki masalah menangani ini. Yang mengejutkan saya adalah bahwa pemuda bernama Han Yan, dia sebenarnya sangat kuat juga. Saya tidak berharap seorang jenius tak tertandingi seperti ini ada di Sekte Hitam. Petik 2. Xuan Ye berdiri jauh dengan kedua tangan bersilang di depan dadanya. Ada sedikit pujian di matanya ketika dia melihat Han Yan. Sangat menakutkan, ke-6 orang aneh ini benar-benar menakutkan. Petik 2. Jika itu pertarungan 1 lawan 1, tidak ada dari 6 orang aneh ini yang cocok dengan murid senior. Itu karena sinergi sempurna mereka sehingga kekuatan tempur mereka sangat tinggi. Petik 2. Jangan khawatir, dengan kemampuan murid senior Jiang dan murid senior Han, 6 orang aneh ini akan segera dikalahkan. Mereka akan melihat akhir yang sama dengan Mang Seven dibunuh oleh murid senior Jiang. Petik 2. Semua murid menyaksikan pertempuran dengan serius. Bagi mereka, menonton pertarungan tingkat tinggi seperti ini adalah kesempatan langka. Tidak hanya mereka dapat belajar sesuatu darinya, menonton pertempuran seperti ini juga akan membantu meningkatkan kultivasi mereka. Huff, Jiang Chen dengan dingin berdenyut. Dengan kekuatan penuhnya, dia melepaskan True Dragon Palm. Setiap kali dia membentuk tanda naga baru, setiap kali budidayanya berkembang, True Dragon Palm akan menjadi lebih kuat. Cakar naga merah darah raksasa meraih cahaya pedang yang dilepaskan oleh Eldes Mang, dan menghancurkannya dengan cara yang paling hebat.
Setelah itu, Jiang Chen melepaskan Sonic Hawk Cry, gelombang suara yang luar biasa segera menuju ke Devilish Lutetun, menyebabkan banyak percikan api muncul ketika gelombang suara bertabrakan. Dentang, dentang, dentang. Di sisi lain, Big Yellow bahkan lebih tangguh, dia tertutupi oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia terus mendorongnya dengan kepalanya, menghancurkan semua lampu pedang. Setelah itu, Big Yellow melompat ke depan seperti ular, dan menghancurkan World Sucking Cell dengan kepalanya. Kepalanya yang keras menyebabkan banyak orang merasa terdiam dan tak berdaya. 9 gelombang iblis surgawi. Han Yan seperti Raja Iblis saat dia menutupi dirinya dengan energi iblis panas yang mengepul. Lapisan ombak mendorong ke depan dengan cara yang tampaknya tak terkalahkan, benar-benar menghancurkan. Semua serangan kuat lawan. Sial, bagaimana mungkin ketiganya menjadi begitu kuat? Mereka mengabaikan semua serangan gabungan kita. Petik 2. Mang keempat terus memaki sambil menyerang. Bercinta dengan ayahnya, lagu iblis-iblisku tidak pernah gagal, tidak sekalipun. Setiap kali saya menggunakannya, semua musuh akan ketakutan sampai mati. Mengapa saya harus bertemu dengan dua orang aneh hari ini? Petik 2. Wanita yang membawa seruling itu sangat marah sehingga dia hampir memuntahkan darahnya. Serangan gelombang suara benar-benar sulit dipertahankan, dan dalam kondisi normal, tidak ada prajurit yang ingin melawan mereka yang bisa menyerang dengan gelombang suara, apalagi serangan gelombang suara yang dilepaskan melalui senjata tempur, karena kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Ketika 6 Weirdus of Mount Mang disebutkan, semua orang tahu bahwa ada iblis Lute di antara mereka. Tapi hari ini, wanita ini menderita pukulan hebat. Tidak hanya dia menemukan seekor anjing yang bisa melahap gelombang suaranya, ada pemuda lain yang juga bisa menyerang dengan gelombang suara yang kuat, dan dia bahkan menghancurkan serangan gelombang suaranya. Jiang Chen ini jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Mari kita fokuskan kekuatan kita, jangan biarkan serangan dibubarkan. Petik 2. Penatua Mang mengingatkan semua orang dengan hikmat yang diungkapkan. Dia mulai menyesal datang ke sini tanpa belajar lebih banyak tentang situasi sebenarnya. Tidak hanya kekuatan Jiang Chen di luar harapannya, dua lainnya juga membuatnya tak bisa berkata-kata dengan kekuatan hebat mereka. Gemuruh, Six Weirdus of Mount Mang berulang kali menyerang, berusaha menemukan peluang untuk membunuh salah satu lawan mereka. Selanjutnya, dengan peringatan Eldes Mang, mereka berenam menjadi sangat berhati-hati, dan tidak berani membubarkan kekuatan mereka. Mereka semua tahu seberapa kuat lawan mereka, dan begitu kekuatan tempur mereka dibubarkan, mereka akan segera menjadi lemah, dan masing-masing dari mereka akan dibunuh oleh lawan mereka. Jiang Chen, Han Yan dan Big Yellow juga menyerang dengan gila-gilaan. Pada saat ini, seluruh medan perang bergetar hebat, gelombang energi yang kuat terbentuk menjadi awan gelap yang tak terhitung jumlahnya, sementara riak energi yang mempesona dan berwarna-warni menyapu pemandangan. Cahaya keterampilan tempur sangat indah, tetapi di balik lampu-lampu bercahaya indah ini adalah kekuatan yang menghancurkan. Jika ada yang melompat ke tengah medan perang, dia akan segera hancur berkeping-keping. Sangat brutal, ini adalah pertama kalinya aku menyaksikan pertarungan semacam ini. Petik 2. Ya, 6 prajurit inti ilahi akhir, tidak pernah dalam sejarah Provinsi Qi ada begitu banyak prajurit inti ilahi akhir. Murid senior Jiang Chen, murid senior Han Yan, dan Big Yellow melawan mereka sendiri, dan mereka tampaknya tidak berada dalam posisi yang tidak menguntungkan sama sekali. Petik 2. Itu karena keenam orang aneh itu memiliki sinergi sempurna, yang memberi mereka kekuatan tempur gabungan yang sangat kuat, tanpa itu, tidak ada dari mereka yang bisa menandingi murid senior. Petik 2. Teruslah menonton, murid senior Jiang akan menghancurkan sinergi mereka cepat atau lambat, dan dia akan membunuh mereka semua. Kegembiraan memenuhi para murid ini, menyaksikan pertempuran seperti ini benar-benar mengasyikkan. Huff, ayo hancurkan mereka. Petik 2. Jiang Chen dengan dingin berdenyut. Dia akhirnya marah. Dia mengarahkan jarinya seperti pedang, lalu melepaskan 6 jari surya yang mendalam. Dalam sekejap, semua 6 jari besar bergabung menjadi satu jari raksasa yang cerah. Jari itu menghancurkan semua serangan yang datang ke arahnya, dan itu membuat High Plus maju. Mengaum, Big Yellow mengeluarkan raungan yang terdengar seperti tangisan naga. Sebuah penghalang emas segera menutupi tubuhnya, seperti seekor sapi jantan gila. Dia berlari ke depan dengan kepala di depan, menghancurkan semua serangan kuat yang menghadangnya. Big Yellow yang berada di tengah medan perang tidak terpengaruh sama sekali. 9 gelombang iblis surgawi, merebut hidup. Han Yan juga marah. Dengan rambut hitamnya yang berkibar-kibar karena energi iblisnya yang kuat, dia benar-benar terlihat seperti Raja Iblis yang perkasa. Pada saat ini, dia tampak seperti sumber dari semua energi jahat. Gelombang demi gelombang energi jahat meledak, dan setiap gelombang lebih kuat dari yang sebelumnya. Serangan kuat menyerupai gelombang laut yang tak berujung saat mereka menabrak Six Weirdus of Mount Mang. Gemuruh, di bawah serangan brutal ini, Six Weirdus of Mount Mang akhirnya tidak bisa bertahan lagi, serangan yang dilepaskan oleh mereka semua hancur. Serangan gabungan dari Jiang Chen, Han Yan dan Big Yellow terlalu tangguh, dan itu menabrak mereka dengan cara yang tidak bisa dihindari. Bang bang bang, dengan serangan brutal dan dahsyat seperti itu, formasi keenam orang aneh itu akhirnya hancur. Keenam orang aneh itu dikirim terbang ke 6 arah yang berbeda, dan masing-masing memiliki wajah putih pucat, sepertinya mereka semua menderita luka yang cukup parah. Membunuh mereka, Jiang Chen berkata dengan cara yang kejam, matanya bahkan lebih kejam dari suaranya, dengan goyangan tubuhnya, dia tiba di depan wanita yang membawa kecapi, penampilannya yang tiba-tiba mengejutkan wanita itu, dan ketika dia mencoba mengangkat kecapi untuk melawan, Jiang Chen menyambarnya dengan kecepatan kilat. Sebelum wanita itu bisa menanggapi, Jiang Chen mengambil kesempatan untuk meninju dengan kecepatan kilat.
Tinjunya mendarat tepat di dahi wanita itu, dan dalam sekejap, tengkorak wanita itu hancur dan berubah menjadi kabut darah. Bab 272. Bab 272 Penarikan dari Sekte Hitam. Iya. Murid senior Jiang tidak tahu bahwa pria seharusnya bersikap lembut terhadap wanita. Kamu benar, dia terlalu brutal, tidak lembut sama sekali. Banyak murid menggoda Jiang Chen. Namun dalam benak mereka, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar menganggap iblis kecapi ini sebagai seorang wanita. Kakak keenam, teriak Mang Sulung. Dia sangat marah sehingga seolah-olah api akan menyala di matanya. Tanpa ragu-ragu, dia mengayunkan pedang besar di tangannya dan menggambar lingkaran dengannya, lalu dia dengan paksa menebas Jiang Chen. Huff, silakan baca di Nyun Novel 0R. Jiang Chen mendengus dingin, lalu pedang haus darah muncul di tangannya. Dengan ayunan lengannya, pedang haus darah itu melesat ke depan seperti ular berbisa dan menusuk tepat ke sisi pedang besar itu. Dengan kekuatan luar biasa seperti itu, Mang Sulung tidak bisa lagi memegang pedangnya. Bila besar itu terlempar oleh pedang Jiang Chen. Uci. Jiang Chen sangat cepat, tidak ada yang melihat bagaimana dia menyerang. Detik berikutnya, pedang itu menusuk dada Mang Sulung, menembus lubang di sekujur tubuhnya. Mang Sulung menatap pemuda di depannya dengan sangat terkejut. Hatinya sangat marah. Sebagai seorang prajurit inti ilahi puncak, dia bahkan tidak pernah membayangkan dibunuh oleh seorang prajurit inti ilahi awal, belum lagi seorang yang muda. Mang Sulung menderita beberapa luka ringan dari pertukaran sebelumnya, itu sebabnya dia bukan tandingan Jiang Chen. Karena itu, sangat wajar jika dia dibunuh oleh Jiang Chen. 7 orang aneh dari Gunung Mang, urusan jahatmu di Provinsi Qing tidak ada hubungannya denganku, kita berjalan di jalan kita masing-masing. Namun, karena jalan Anda menyebabkan Anda datang ke sini untuk mengganggu saya, jangan salahkan saya karena kejam. Juga, melihat seberapa dekat hubungan antara kalian 7 orang aneh, aku akan mengirim kalian semua ke neraka agar kalian bisa saling menemani di sana. Jiang Chen berkata dengan suara dingin. Setelah itu, dia menggerakkan pergelangan tangannya dan menarik pedangnya ke samping, membelah tubuh Mang Sulung menjadi 2. Sama seperti Lute Devil, dia terbunuh di tempat. Di sisi lain, Big Yellow yang tangguh juga menyerang. Dia telah membunuh pria bermata juling dengan kepalanya yang kuat. Setelah itu, dia menyeret tubuh agungnya sendiri dan membanting dirinya ke pria lain. Han Yan di sisi lain juga menyerang dengan cara yang sangat tangguh. Dengan 9 gelombang iblis surgawi, dia membunuh salah satu lawannya. Setelah itu, dia melepaskan cakar iblis yang menakutkan dan menangkap orang aneh terakhir. Akhirnya, diikuti oleh 2 pekikan terakhir yang mengental, semua 6 orang aneh Gunung Mang mati. Ketiganya masing-masing membunuh 2 dari mereka, itu adalah akhir yang tragis. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi legenda tentang 7 keanehan Gunung Mang di benua timur. Semua orang di Sekte Hitam menahan napas saat mereka menatap trio yang melayang di langit dengan takjub di mata mereka. Mereka sangat kuat, dan tidak ada murid yang pernah melihat orang yang begitu tangguh sebelumnya. Ketiganya baru saja membunuh 6 prajurit inti ilahi akhir tanpa memberi lawan mereka kesempatan untuk melawan. Mata Xuan Ye juga bersinar. Dia terus melemparkan pandangan memeriksa pada Jiang Chen dan Han Yan sambil menganggukkan kepalanya. Bakat seperti itu, bahkan para jenius di Istana Bela Diri tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Dengan tingkat kultivasi Jiang Chen dan Han Yan saat ini, saya pikir hanya para prajurit inti ilahi akhir di Istana Bela Diri dan dinasti marsial Sein yang dapat melawan mereka. Xuan Ye menghela nafas. Dengan penilaiannya, Han Yan dianggap cukup standar. Dia adalah seorang prajurit inti ilahi pertengahan puncak, dan dia juga memiliki tubuh ilahi. Itu sangat normal baginya untuk bertarung dan membunuh seseorang yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi dari dirinya sendiri. Yang benar-benar mengejutkan Xuan Ye sebenarnya adalah Jiang Chen. Jiang Chen baru berusia 17 tahun, dan tidak hanya dia seorang prajurit inti ilahi awal, ia juga mampu mengalahkan semua prajurit inti ilahi hanya dengan tingkat budidaya inti ilahi awal. Kekuatan tempur yang begitu kuat belum pernah terlihat sebelumnya. Selama hari-hari berikutnya, tidak ada satupun momen damai bagi Sekte Hitam. Orang-orang yang ingin membunuh Jiang Chen dan membalaskan dendam teman-teman mereka terus berdatangan. Sebagian besar dari mereka hanya bertindak berdasarkan dorongan hati, mereka tidak pernah sepenuhnya memahami situasi saat ini, dan mereka terus datang dengan kemarahan yang luar biasa. Tentu saja, mereka semua dibunuh oleh Jiang Chen pada akhirnya. Jika mereka tahu bahwa Jiang Chen baru saja membunuh 6 orang aneh dari Gunung Mang, mungkin mereka tidak akan datang seperti mereka. Setidaknya mereka akan membuat beberapa persiapan. Juga, semua orang dari Sekte Hitam akhirnya menyaksikan kemampuan luar biasa Jiang Chen dalam menyinggung orang. Mereka semua kagum dengan jumlah musuh gila yang dimiliki Jiang Chen. Itu telah mencapai tingkat yang melampaui imajinasi mereka. Tak satu pun dari mereka bahkan bisa mulai membayangkan apa yang sebenarnya telah dilakukan Jiang Chen di neraka-neraka. Ketika seseorang terbunuh, akan selalu ada orang lain yang datang untuk membalas dendam, dan ketika orang-orang yang datang untuk membalas dendam terbunuh, akan ada lebih banyak orang yang datang untuk membalas dendam bagi mereka yang gagal membalas dendam. Semua orang ini datang dari berbagai kekuatan besar dari provinsi lain, dan semuanya memiliki latar belakang masing-masing. Jika siklus balas dendam ini terus berjalan, tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan berakhir. Di dalam Sekte Hitam, di puncak Gunung Guosan, Saudara Jiang, ini baru permulaan, ada terlalu banyak kekuatan dan orang yang ingin membunuhmu. Orang-orang yang Anda bunuh di neraka-neraka berasal dari hampir setiap provinsi di Provinsi Timur, banyak dari mereka berasal dari kekuatan besar dan memiliki posisi yang cukup dalam di kekuatan masing-masing.
Cerita tentang apa yang terjadi di neraka-neraka pasti telah menyebar dengan gila-gilaan, dan namamu pasti telah didengar oleh banyak kekuatan dan orang juga. Gelombang tak berujung orang yang membalas dendam yang harus Anda hadapi dalam 2 hari terakhir adalah buktinya. Tapi, saya yakin tidak akan ada lagi orang bodoh yang datang ke sini tanpa persiapan. Mereka akan mulai bersiap sebelum datang untuk membunuhmu. Xuan Ye berkata, Saudara Xuan, apa yang Anda katakan benar. Saya hampir berada dalam situasi di mana siapapun bisa menjadi musuh saya. Saya tidak keberatan menghadapi begitu banyak musuh, tapi ini pasti akan mempengaruhi Sekte Hitam. Situasi gelisah yang dihadapi Sekte Hitam saat ini bukanlah yang ingin saya lihat. Jiang Chen berkata sambil mengerutkan alisnya. Sekte Hitam baru saja menyatukan seluruh provinsi Qi dan baru saja menetap. Tapi, provinsi Qi masih provinsi Qi yang sama, Sekte Hitam tidak memiliki pejuang jiwa tempur yang bisa melindungi mereka. Tidak mungkin bisa dibandingkan dengan sekte-sekte yang lebih besar di provinsi lain. Betul sekali, selama Anda masih di Sekte Hitam, tidak mungkin Sekte Hitam tidak akan terpengaruh oleh ini. Jangan lupa, di antara semua musuhmu, ada juga Sekte Pedang Segudang dan klan Sangguan dari Provinsi Jian. Keduanya adalah eksistensi raksasa, dan bahkan dinasti Martial Saint harus menunjukkan rasa hormat kepada mereka sampai tingkat tertentu. Jika sekte besar seperti mereka ingin menghancurkan Sekte Hitam, itu akan menjadi hal yang mudah. Xuan Ye mengingatkan. Jiang Chen mengangguk. Meskipun Sekte Hitam telah menjadi satu-satunya kekuatan di Provinsi Qi, jika dibandingkan dengan kekuatan super seperti klan Sangguan dan Sekte Pedang Segudang dari Provinsi Jian, kesenjangan antara kekuatan mereka terlalu besar. Tidak mungkin mereka bisa dibandingkan. Jika dua kekuatan super itu benar-benar ingin menghancurkan Sekte Hitam, itu hanya masalah menggerakkan jari mereka. Akhirnya, Jiang Chen membuat keputusan. Saya akan umumkan ke publik. Mulai hari ini dan seterusnya, saya tidak akan lagi menjadi bagian dari Sekte Hitam, saya tidak akan lagi memiliki hubungan dengan Sekte Hitam. Semua kebencian dan keinginan untuk membalas dendam harus ditujukan kepada saya sendiri. Saya ingin memberikan kedamaian Sekte Hitam. Mata Jiang Chen bersinar. Baginya, apakah dia tinggal di Sekte Hitam atau tidak ada bedanya. Karena situasinya telah tenang, sudah waktunya baginya untuk pergi ke beberapa tempat yang lebih besar. Dia telah mempersiapkan diri, dia akan melanjutkan ke Pulau Blissful besok dan berpartisipasi dalam pameran dagang. Dia ingin mencari tahu di mana dia bisa mendapatkan 9 air suci surya. Saat dia pergi, dia menginginkan kedamaian untuk Sekte Hitam. Lagi pula, teman-temannya masih di sini. Jika ini adalah keputusan Saudara Jiang, saudaramu, saya juga akan memberikan bantuan untuk Sekte Hitam. Saya akan membuat pengumuman ketika saya kembali, mulai sekarang, Sekte Hitam akan dilindungi oleh Istana Bela Diri. Selanjutnya, ketika saya pergi, saya akan membawa 2 orang bersama saya, dan mereka akan terus berkultivasi di Istana Bela Diri. Dengan ini, alasan Istana Bela Diri untuk melindungi Sekte Hitam akan menjadi sah. Xuan Ye berkata, mendengar ini, beberapa pria lain yang juga berada di tempat kejadian tetap diam, dan ekspresi mereka segera berubah, termasuk Taois Hitam. Cara mereka memandang Xuan Ye sangat berubah. Oh surga! Dia berasal dari Istana Bela Diri. Istana Bela Diri. Tanah suci untuk semua prajurit, dan itu langsung dikendalikan oleh dinasti Martial Saint. Itu adalah tempat di mana para jenius yang tak terhitung jumlahnya bermimpi untuk pergi. Provinsi Qi telah lama ditinggalkan oleh dinasti Martial Saint, jadi ini adalah kabar baik yang tak terduga. Seorang pejuang jiwa tempur dari Istana Bela Diri secara pribadi akan membawa 2 murid Sekte Hitam bersamanya ke Istana Bela Diri sehingga mereka bisa berkultivasi di sana. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Guan Yiyun dan Tian Yishan juga ada di tempat kejadian. Keduanya tahu Xuan Ye dari belakang di neraka-neraka, tapi tak satu pun dari mereka tahu dia sebenarnya dari Istana Bela Diri. Sepertinya Wu Jiu juga dari Istana Bela Diri. Jiang Chen adalah satu-satunya orang yang masih bisa tetap tenang. Dia sudah lama menduga bahwa Wu Jiu berasal dari dinasti Martial Saint. Alasan mengapa Xuan Ye datang ke sini untuk membantunya, bahkan membantu Sekte Hitam, dan membuat pengecualian dengan membawa 2 pria kembali bersamanya pasti karena Wu Jiu. Dia mencoba untuk membalas bantuan Jiang Chen dengan ini. Jika itu masalahnya, terima kasih, Saudara Xuan. Jiang Chen menangkupkan tinjunya ke arah Xuan Ye. Saudara Jiang, Anda dapat memilih 2 pria, saya akan membawa mereka kembali ketika saya pergi. Adapun Anda, Tuan Jiu berharap Anda dapat bergabung dengan Istana Bela Diri dengan usaha Anda sendiri, dan bahkan mencapai posisi yang bagus di masa depan. Xuan Ye berkata, apa yang dimaksud Wu Jiu cukup jelas, meskipun Jiang Chen memiliki banyak musuh sekarang, Istana Bela Diri tidak akan melindunginya sama sekali. Dia ingin Jiang Chen menjalani semuanya sendiri dan mendapatkan lebih banyak pengalaman. Terhadap niat Wu Jiu, Jiang Chen hanya bisa tertawa. Dia bukan anak muda yang tidak memiliki pengalaman seperti yang Wu Jiu pikirkan, dia adalah orang suci terbesar yang bereinkarnasi di dunia. Tentu saja, Wu Jiu melakukan ini dengan niat baik, itu sebabnya Jiang Chen tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Jiang Chen menoleh ke Han Yan, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Han Yan buru-buru melambaikan tangannya. Chen kecil, aku ingin mengikutimu, aku tidak ingin bergabung dengan Istana Bela Diri begitu cepat. Han Yan juga seorang pria petualang. Selain itu, kondisi Jiang Chen saat ini sedang tidak baik. Dia menghadapi situasi di mana hampir semua orang yang dia temui akan menjadi musuhnya. Sebagai saudaranya, Han Yan ingin bertarung bersama dengannya. Kakak Yan, sebaiknya kamu mempertimbangkannya 2 kali. Memasuki Istana Bela Diri adalah kesempatan langka.
Lingkungan di Istana Bela Diri jauh lebih cocok untuk budidaya, Sekte Hitam tidak bisa dibandingkan. Jiang Chen mengingatkan lagi, betul sekali, Han Yan, bergabung dengan Istana Bela Diri adalah suatu kehormatan, dan Anda juga akan menjadi kebanggaan Sekte Hitam. Taoist Black buru-buru berkata, jangan coba-coba membujukku untuk melakukannya, aku sudah memutuskan. Han Yan berkata dengan tekad. Setelah itu, Jiang Chen menoleh ketiga pria lainnya. Guan Yiyun, Tian Yishan, dan Yu Zihan. Saudara Xuan, bisakah kamu memberiku satu tempat lagi? Saya ingin membiarkan tiga pria bergabung dengan Istana Bela Diri. Jiang Chen bertanya, tidak masalah. Xuan Ye setuju tanpa ragu-ragu. Murid senior Guan, Saudara Tian, Zihan, kalian bertiga mengikuti Saudara Xuan dan memasuki Istana Bela Diri. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jiang Chen berkata kepada ketiganya. Mereka semua memiliki hubungan dekat dengannya, dan dengan kesempatan langka di depan mereka, Jiang Chen harus membantu mereka memperjuangkannya, atau apapun. Bab 273. Bab 273 Anjing besar menjadi anak anjing. Terkejut oleh kejutan yang tiba-tiba ini, ekspresi kegembiraan muncul di wajah mereka. Memasuki Istana Bela Diri dan berkultivasi ada mimpi yang ada di benak semua orang dari generasi muda, terutama Tian Yishan. Dia telah menghabiskan 2 tahun terakhir berkeliaran dari satu tempat ke tempat lain, dan tidak sekalipun dalam mimpi terliarnya dia membayangkan bahwa dia akan dapat berkultivasi di Istana Bela Diri. Saudara Xuan, Anda tahu Guan Yiyun dan Tian Yishan, mereka berdua adalah pemuda berbakat dengan potensi besar, dan menghabiskan waktu mengolah mereka adalah pilihan yang bijaksana. Yu Zihan telah menyerap banyak esensi energi dari urat energi, menyebabkan konstitusi tubuhnya meningkat pesat. Dia juga seorang pria dengan bakat luar biasa, saya yakin dia memenuhi persyaratan untuk bergabung dengan Istana Bela Diri. Jiang Chen memberitahu Xuan Ye, saya yakin orang-orang yang direkomendasikan Brother Jiang baik. Tapi, saya harus mengingatkan Anda bertiga, meskipun Anda dianggap jenius di Sekte Hitam, begitu Anda tiba di Istana Bela Diri, Anda akan menjadi orang yang paling biasa. Saya yakin Anda pernah mendengar berapa banyak jenius luar biasa dan dijanjikan yang ada di Istana Bela Diri. Selanjutnya, persaingan di Istana Bela Diri sangat ketat. Oleh karena itu, jangan berpikir Anda mengalami peningkatan mendadak dalam hidup, justru sebaliknya. Sebaiknya persiapkan dirimu secara mental. Xuan Ye menatap Yu Zihan dan dua lainnya, dia berbicara dengan nada serius. Kami pasti tidak akan mengabaikan kesempatan ini. Silakan baca di New Novel 0R, mereka bertiga berkata bersamaan. Istana Bela Diri adalah tempat berkumpulnya semua jenius di seluruh benua timur. Mereka yang memasuki Istana Bela Diri semuanya adalah anak-anak surga yang disukai. Tidak hanya jenius terbaik dari semua provinsi yang berbeda di sana, ada banyak jenius yang berasal dari dinasti martial Sein itu sendiri. Oleh karena itu, bisa memasuki Istana Bela Diri hampir tidak berarti mereka telah melangkahi pintu dengan persyaratan yang lebih tinggi. Untuk mendapatkan hasil maksimal, itu semua tergantung pada usaha mereka. Tapi mereka bertiga tidak akan menyerah pada kesempatan langka seperti itu. Sebagai teman Jiang Chen, mereka telah menyaksikan Jiang Chen menjadi lebih kuat, dan tidak satupun dari mereka ingin tertinggal terlalu banyak. Tapi karena mereka tidak memiliki tubuh ilahi yang abnormal seperti yang dimiliki Han Yan, mereka bertiga hanya bisa melakukan yang terbaik untuk berkultivasi untuk membuktikan diri. Dengarkan baik-baik, ketika kalian bertiga tiba di Istana Bela Diri, jangan mempermalukan Sekte Hitam. Daoist Black sekali lagi memperingatkan ketiganya dengan serius. Ketika mereka tiba di Istana Bela Diri, mereka akan mewakili kehormatan Sekte Hitam. Jika kinerja mereka terlalu buruk, Sekte Hitam akan menjadi bahan tertawaan. Pada hari yang sama, Xuan Ye pergi bersama ketiganya. Di bawah mata yang iri dan cemburu dari murid Sekte Hitam yang tak terhitung jumlahnya, mereka berempat segera menghilang. Jiang Chen juga membuat pengumuman pada hari yang sama tentang pengunduran dirinya dari Sekte Hitam. Mulai hari ini dan seterusnya, dia bukan lagi murid Sekte Hitam, dan dia akan meninggalkan Provinsi Qi dan segera pergi ke tempat lain. Pada saat yang sama, Jiang Chen memberikan pernyataan liar. Mereka yang ingin membalas dendam bisa saja mengejarnya, dia akan mengambil semuanya. Malam, Jiang Chen berjalan keluar dari kamar Yan Chenyu dan melemparkan pandangannya ke arah Guo San yang telah menunggunya. Kakak Guo, saya tidak tahu berapa lama perjalanan saya ke Pulau Blissful. Ini perjalanan yang panjang, dan itu akan memakan waktu hampir 2 bulan. Ini adalah perjalanan yang penuh dengan bahaya, jadi aku membutuhkanmu untuk membantuku menjaga Yu kecil. Jiang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tidak tahu apakah dia akan menemukan 9 air suci matahari selama perjalanannya ke Pulau Blissful, tetapi dia bisa membayangkan betapa berbahayanya perjalanan itu. Bukan hanya karena situasi rumit di lautan, tetapi juga karena semua musuh yang ingin membalas dendam. Yang paling dikhawatirkan Jiang Chen adalah Yan Chenyu. Kemanapun dia pergi, Yan Chenyu selalu melekat di hatinya, seperti tali. Saudaraku, tolong yakinlah, aku, Guo San akan melindungi Yu kecil dengan nyawaku sendiri. Selama aku masih bisa bernafas, tidak ada yang boleh menyentuh Yu kecil. Guo San membanting dadanya sendiri dan berjanji. Nyawanya diselamatkan oleh Jiang Chen, jadi dia harus memastikan Jiang Chen bahwa dia tidak perlu khawatir saat tidak di sini. Bagus, saya percaya kepala sekte akan menangani semua hal tentang Sekte Hitam. Pembangunan home base baru di Red Sun Town hampir berakhir, kalian semua akan dapat pindah ke sana hanya dalam beberapa hari. Saudara Yan dan saya akan berangkat ke Pulau Blissful malam ini. Jiang Chen menepuk bahu Guo San.
Karena Fan Zontang sudah mati, dan provinsi kita telah bersatu, serta perlindungan istana bela diri, Jiang Chen sebenarnya tidak memiliki banyak kekhawatiran tentang keselamatan Yan Chenyu. Di malam yang sama, Jiang Chen meninggalkan Sekte Hitam bersama dengan Han Yan dan Big Yellow, lalu dia memulai perjalanannya menuju lautan luas. Untuk menyeberangi benua timur dan mencapai lautan, dengan kecepatan kita saat ini, kita akan membutuhkan setidaknya 20 hari. Setelah kita mencapai lautan, kita perlu beberapa hari lagi untuk mencapai Blissful Island. Sepertinya kita harus memanfaatkan waktu dan kesibukan kita sepenuhnya, jika tidak, kita bisa ketinggalan pameran dagang. Jiang Chen berkata, Chen kecil, itu adalah hasil terbaik yang mungkin, tetapi kami harus melintasi beberapa provinsi untuk mencapai lautan, dan dengan kombinasi kami, saya khawatir kami mungkin akan mengalami banyak masalah di sepanjang perjalanan kami. Han Yan berkata, kamu benar, ada orang yang ingin membunuhku di mana-mana. Jika kita menabrak salah satu dari mereka, perjalanan kita pasti akan tertunda. Jika kita cukup sial untuk bertemu dengan beberapa pejuang jiwa tempur, itu akan menjadi lebih buruk. Jiang Chen mengangguk, dia setuju dengan apa yang dikatakan Han Yan. Apa yang perlu dikhawatirkan, musuh-musuh itu hanya tahu nama Jiang Chen, mereka tidak tahu seperti apa rupamu. Mereka tidak akan bisa mengenali Anda bahkan jika Anda berdiri tepat di depan mereka. Kata kuning besar, ekornya bergoyang-goyang, memang, mereka tidak bisa mengenali saya. Tapi jika Anda mengikuti saya yakin mereka akan mengetahui siapa saya. Jiang Chen berkata sambil menatap Big Yellow. Ada banyak jenius muda seperti dia di benua timur, tetapi hanya dia yang memiliki seekor anjing yang mengikutinya kemanapun dia pergi. Selanjutnya, penampilan Big Yellow membuatnya sangat mudah untuk dikenali. Selama mereka melihat Big Yellow, bahkan seorang idiot akan tahu bahwa pemuda di sebelahnya adalah Jiang Chen. Sialan, apa maksudmu, sobat? Jangan bilang kau akan menjadi ayah bodoh di belakang. Tanpa ayah mengikutimu, bisakah kamu merasakan harta berharga itu? Big Yellow langsung marah. Kenapa kamu menjadi sangat kesal? Saya tidak pernah mengatakan saya akan meninggalkan Anda di belakang. Jiang Chen memelototi Big Yellow. Bahkan jika Big Yellow ingin meninggalkannya, Jiang Chen akan menyeretnya kembali dengan semua usahanya. Meskipun Jiang Chen bisa mengenali harta biasa dengan pengalamannya, Big Yellow adalah orang yang memiliki kemampuan untuk merasakan semua harta berharga. Pasti akan ada banyak harta langka di pameran perdagangan, dan dengan anjing ini mengikuti, mereka mungkin bisa menemukan banyak uang. Yang dimaksud Little Chen adalah kamu harus menyamar. Han Yan berkata sambil tertawa. Sialan, kenapa aku? Big Yellow melebarkan matanya, karena kamu mudah dikenali. Jiang Chen mengangkat bahu, persetan, bagaimana Anda ingin anjing master ini menyamar? Melihat bagaimana Jiang Chen dan Han Yan bertindak, Big Yellow tahu dia tidak bisa lepas dari penyamaran. Itu tergantung padamu, selama kamu bisa menyamar menjadi sesuatu sehingga tidak ada yang bisa menyadari bahwa kamu adalah seekor anjing. Kata Han Yan sambil tertawa. Sialan Anda, Han Yan, kamu anjingnya, kamu seluruh keluarga semuanya anjing. Big Yellow menggertakkan giginya karena marah. Dia melemparkan pandangannya ke pantat Han Yan. Persetan, Andalah yang terus mengatakan bahwa Anda adalah anjing master, oke. Juga, lihat dirimu di cermin dan lihat apakah kamu benar-benar anjing atau bukan. Han Yan hampir batuk darah. Anjing ini konyol, dia terus menyebut dirinya sebagai anjing master, tapi dia hanya menyangkal menjadi anjing. Tidak mungkin saya bisa mengubah citra saya yang tampan dan perkasa. Big Yellow dengan tegas menggelengkan kepalanya. Jika kamu menolak untuk menyamar, bahkan jika kita tiba di Pulau Blissful, kurasa kita tidak akan punya waktu untuk pameran dagang, karena kita akan menghabiskan seluruh waktu kita berlarian untuk hidup kita. Jiang Chen berkata dengan serius. Pameran perdagangan Pulau Blissful adalah bahkan terkenal, banyak sekte besar akan mengirim prajurit mereka untuk berpartisipasi. Begitu Jiang Chen dikenali oleh salah satu dari mereka, itu akan menjadi peristiwa yang mengerikan. Kuning besar, dengan kemampuan luar biasamu, mengubah dirimu menjadi bentuk kecil seharusnya mudah, kan? Han Yan memandang Big Yellow. Apa, berubah menjadi bentuk yang lebih kecil? Big Yellow terkejut. Han Yan, ayah adalah keberadaan yang sangat tampan dan perkasa, dan kamu meminta ayah untuk mengubah tubuh agungku menjadi anak anjing. Ini adalah penghinaan terhadap anjing tuan ini. Big Yellow menggertakkan giginya karena marah. Sepertinya dia akan melompat dan menggigit pantat Han Yan. Kuning besar, ide Han Yan tidak buruk. Berubah menjadi anak anjing, gambar ikonik Anda tidak akan begitu jelas. Jika kami meminta Anda untuk berubah menjadi babi, atau bahkan tikus, itu akan sangat memengaruhi imajinasi Anda yang perkasa dan tampan. Jiang Chen berkata, tidak mungkin, ayah tidak akan melakukannya apapun yang terjadi. Big Yellow mulai melompat, dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang akan merusak citranya, dia hanya tidak bisa menerima perubahan menjadi anak anjing. Tapi sayang sekali, Big Yellow adalah Divine Beast yang perkasa, sangat sulit baginya untuk berubah menjadi bentuk manusia. Dengan kultivasinya saat ini, dia tidak punya cara untuk melakukannya. Big Yellow, kenapa kamu tidak mencoba berubah menjadi bentuk yang lebih kecil? Mungkin kamu akan terlihat lebih perkasa kalau begitu. Han Yan mengejar, dia tahu identitas asli Big Yellow, jadi dia tahu bahwa Big Yellow memiliki kemampuan untuk mengubah dirinya menjadi bentuk yang lebih kecil. Tidak mungkin, sikap Big Yellow tegas, sialan Anda. Saudara Yan, ayo pergi, kita akan berpisah dengan anjing ini sekarang. Jiang Chen menatap Big Yellow, kemudian, dia hanya berbalik dan terbang. Han Yan segera mengikuti setelahnya.
mereka benar-benar membuang Big Yellow di belakang. Persetan denganmu, kamu bajingan, tanpa anjing tuan ini, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menemukan harta berharga? Tanda seru petik 2, teriak si kuning besar, Jiang Chen dan Han Yan mengabaikannya, dan terus terbang. Sial, bajingan ini, baiklah, anjing master ini akan berubah. Big Yellow akhirnya menyerah. Tepat setelah kata-katanya keluar dari mulutnya, Jiang Chen dan Han Yan kembali kepadanya secepat kilat. Seringai lebar terlihat di wajah mereka. Big Yellow terus menggertakkan giginya dan bergumam pada dirinya sendiri. Tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya keemasan, dan saat bersinar, tubuhnya yang agung mulai menyusut. Hanya dalam sekejap mata, Big Yellow yang agung berubah menjadi anak anjing sepanjang setengah meter. Sepasang mata imut menatap Jiang Chen dan Han Yan dengan marah, tetapi penampilannya saat ini benar-benar menggemaskan. Puff gelombang hahaha, Jiang Chen dan Han Yan tidak bisa menahannya lagi. Keduanya langsung tertawa terbahak-bahak. Tubuh mereka membungkuk ke depan dan ke belakang saat mereka tertawa, dan mereka mulai merasakan sakit di perut mereka karena terlalu banyak tertawa. Si kuning besar yang ganas benar-benar berubah menjadi anak anjing yang menggemaskan. Anak anjing di depan mereka ini tampak seperti kucing besar, dan tidak ada tanda-tanda keganasan yang bisa ditemukan. Bahkan ketika marah dia terlihat sangat menggemaskan, jika mereka tidak hanya menyaksikan dia berubah, bahkan Jiang Chen tidak akan bisa mengenali Big Yellow. Bab 274. Bab 274 Serangan Keberuntungan. Sialan Anda. Apakah kalian berdua sudah selesai tertawa? Big Yellow terus menatap mereka dengan mata yang terasa seperti melahap kedua pria yang tertawa itu. Dia merasa bahwa citranya saat ini adalah penghinaan yang sangat besar terhadap citranya yang perkasa dan tertinggi. Belum, biarkan aku tertawa lagi. Han Yan tertawa terbahak-bahak, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Segera setelah itu, teriakan melengking keluar dari mulutnya. Aduh, bokongku, rasa sakit yang mengerikan datang dari pantat Han Yan. Big Yellow terlalu cepat, sangat cepat sehingga Han Yan bahkan tidak menyadari telah digigit pantatnya. Silakan baca di New Novel 0 anjing sialan, lepaskan aku, rasa sakitnya membunuh ayah. Han Yan mengutuk. Dia berbalik dan menamparkan kepala Big Yellow, tetapi dia tidak hanya tidak menjatuhkan Big Yellow, dia bahkan melukai telapak tangannya karena serangan balik. Sial, kepala anjing ini terbuat dari apa? Mengapa begitu keras? Tanda tanya. Aduh, buka mulutmu, pantat ayah akan meledak. Wajah Han Yan memelintir kesakitan, tapi Big Yellow tidak mau melepaskan pantatnya. Selanjutnya, perkelahian sengit meletus antara pria dan anjing. Melihat apa yang terjadi, Jiang Chen menutupi matanya dengan tangannya, berdoa untuk Han Yan dalam pikirannya. Pria dan anjing ini membuatnya berpikir tentang apa yang terjadi ketika dia pertama kali bertemu dengan Big Yellow. Jiang Chen tahu lebih baik dari siapapun seberapa kuat anjing ini. Persetan, anjing sialan, jika kamu tidak melepaskanku, aku akan kentut. Han Yan meraung keras. Trik ini berhasil. Mendengar bahwa Han Yan akan kentut, Big Yellow segera melepaskan pantatnya dan berlari ke samping. Kemudian, dia berubah kembali ke wujud aslinya. Beraninya kamu menggigit pantat ayah. Tanda seru petik 2, Han Yan sangat marah. Dia segera berlari menuju Big Yellow. Di sisi lain, Big Yellow juga masih marah. Sepertinya dia akan mengambil beberapa gigitan lagi sebelum dia bisa tenang. Dia hanya tidak tahan dengan kenyataan bahwa mereka memintanya untuk berubah dari perbuatan hebat menjadi anak anjing. Bang, 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 perkelahian lain meletus. Pria dan anjing itu berkelahi di hutan belantara, dan sulit untuk membedakan mana yang menang. Jiang Chen hanya berdiri di samping, menonton pertunjukan dengan senyum di wajahnya. Pria dan anjing itu berkelahi selama hampir 10 menit. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa mengalahkan yang lain, dan keduanya tampak menyedihkan. Pakaian Han Yan berantakan karena gigi kuning besar, dan bulu emas kuning besar tidak lagi berkilau, menyebabkan dia terlihat seperti anjing liar. Sudah cukup, kurasa kalian berdua sudah cukup berjuang untuk saat ini. Sudah waktunya untuk pergi, Jiang Chen berkata sambil mengangkat bahu. Chen kecil, kamu hanya berdiri di samping dan melihat kami seperti kamu sedang menonton pertunjukan monyet, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Han Yan terdiam, kalian berdua bukan pria baik. Big Yellow melemparkan pandangannya ke Jiang Chen dan Han Yan. Ketika dia memikirkan fakta bahwa dia harus menyembunyikan citranya yang perkasa dan tampan di masa depan, dan menyamar sebagai anak anjing di depan umum, kemarahan di pendengarannya mulai semakin membara. Aku sedang berpikir, bahkan jika kamu bisa menjadi lebih kecil, kamu masih terlihat seperti anjing. Mengapa kita tidak menggunakan handuk untuk menutupi kepala Big Yellow, dan hanya menunjukkan matanya? Saya jamin tidak akan ada yang tahu siapa dia, Han Yan menyarankan. Persetan, Big Yellow membuka mulutnya dan menggigit pantat Han Yan lagi. Sialan kamu, lagi. Han Yan langsung bergerak, dia berubah menjadi jejak cahaya dan terbang ke depan. Dia tidak ingin repot dengan anjing ini lagi, dia akhirnya menyaksikan dan mengalami betapa keras kepala anjing ini. Haha, Jiang Chen tertawa terbahak-bahak dan mengejar mereka berdua. Tidak sulit membayangkan, dengan dua orang ini sebagai pendampingnya, perjalanan masa depannya tidak akan sepi dan membosankan. Beberapa hari kemudian, ketiganya tiba di Provinsi Qing. Saya pikir kami baru saja tiba di Provinsi Qing. Kami cukup cepat, kami harus bisa tiba sebelum pameran dagang dimulai. Jiang Chen berkata, Provinsi Qing adalah provinsi terbesar kelima di Provinsi Qi, benar-benar luar biasa. Hanya lanskap dan energi saja bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Provinsi Qi.
Energi Yuan alami di sini jauh lebih kuat daripada di Provinsi Qi, tidak heran mengapa peringkat kelima di benua timur. Semua sekte di sini dianggap sebagai kekuatan super di mata sekte hitam. Han Yan berkata dengan emosi campur aduk. Ayo pergi. Kami akan segera menyeberangi Provinsi Qing, dan berusaha sebaik mungkin untuk tidak mendapat masalah. Jiang Chen berkata, dia kemudian berbalik dan menatap Big Yellow yang mengikuti di belakangnya, atau tepatnya, anak anjing emas. Kuning besar, mengapa kamu tidak mengatakan sepatah kata pun di sepanjang jalan? Jiang Chen menggoda, enyah. Big Yellow telah merasa tertekan sepanjang jalan, dia benar-benar tidak menyukai bayangannya saat ini. Jika bukan karena fakta bahwa jika dia berubah, dia akan ditemukan oleh musuh, dia pasti sudah lama berubah kembali ke penampilan aslinya. Jiang Chen dan Han Yan bertukar pandang dan tersenyum bersama. Mereka tahu Big Yellow sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang, jadi mereka tidak ingin memprovokasi dia lagi. Segera, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan terbang menuju wilayah terdalam Provinsi Qing. Jiang Chen tidak menyia-nyiakan waktunya di jalan, dia menyerap banyak jiwa iblis, dan hanya dalam beberapa hari, dia telah membentuk 100 tanda naga lagi, memungkinkan kultivasinya untuk maju sekali lagi. Chen kecil, keterampilan yang kamu kembangkan benar-benar menakutkan, itu dapat langsung menyerap jiwa apapun. Hanya dalam beberapa hari, saya bisa merasakan aura Anda menjadi lebih kuat. Anda semakin dekat untuk menerobos ke alam Mid Divine Core. Han Yan menatap Jiang Chen dengan ekspresi terkejut. Ya, metode yang saya gunakan untuk naik level benar-benar luar biasa, tetapi saya tidak bisa terus menggunakan metode ini, karena itu akan sangat mempengaruhi fondasi saya. Saya masih memiliki cukup banyak jiwa yang dapat saya serap, tetapi dengan kondisi saya saat ini, saya tidak dapat menyerapnya lagi. Jika saya melakukannya, yayasan saya akan sangat terpengaruh, dan kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Jiang Chen menjelaskan kepada Han Yan. Setelah itu, sadar atau tidak, dia menatap Big Yellow. Jiang Chen telah mencapai hambatan dalam budidaya keterampilan transformasi naganya. Jika dia ingin meningkatkan fondasinya, solusi terbaik adalah membuat keterampilan transformasi naga berkembang lagi. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak darah Big Yellow, dia akan bisa membuat skill transformasi naga berkembang lagi. Namun, Jiang Chen hanya bisa memikirkan ini di benaknya. Melihat wajah murung Big Yellow, jika dia berani menyebutkan permintaan ini, Big Yellow pasti akan mengamuk. Lebih penting lagi, akan ada efek samping serius pada Big Yellow jika dia mengambil darahnya. Jiang Chen tidak ingin menyakiti saudaranya sendiri hanya untuk membuat dirinya lebih kuat. Di dalam hatinya, baik Big Yellow dan Han Yan adalah saudara laki-lakinya yang akan dia pertaruhkan nyawanya. Selanjutnya, setiap kali budidaya Jiang Chen maju, permintaannya akan menjadi lebih besar. Meskipun Big Yellow memiliki garis keturunan kuda naga, hanya esensi darah dari sumbernya yang berguna bagi Jiang Chen. Jiang Chen tidak bisa memaksa dirinya untuk mengeluarkan esensi darah Big Yellow. Tepat pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup. Seekor elang setinggi hampir 30 meter tiba-tiba menukik dari kiri mereka. Beberapa pemuda berdiri di belakang elang besar ini, semuanya memasang ekspresi arogan di wajah mereka. Basis kultivasi mereka cukup kuat, tidak satupun dari mereka berada di bawah ranah inti ilahi. Tidak mungkin menemukan sekelompok pemuda kuat seperti itu di Provinsi Qi. Kalian para pria di depan kami, minggir dengan cepat jika kamu tidak ingin terbunuh. Seorang pemuda berpakaian hijau berteriak pada kelompok Jiang Chen. Dia membawa cambuk di tangannya, dan sepertinya jika Jiang Chen tidak minggir, dia akan menyerang mereka dengan cambuknya. Brengsek, sangat sombong. Han Yan sangat marah, tetapi dia segera dihentikan oleh Jiang Chen. Beberapa pemuda ini semuanya mengenakan pakaian yang sama, dan tidak sulit untuk melihat bahwa mereka adalah beberapa murid jenius dari sekte besar di Provinsi Qing. Mereka semua sombong, dan mereka tidak menghormati siapapun. Jiang Chen hanya ingin melanjutkan ke Blissful Island, dia tidak ingin ada masalah di Provinsi Qing. Jiang Chen dan Han Yan menyingkir, memberi jalan bagi orang-orang ini. Ketika kelompok arogan itu mendekat, mereka dengan sengaja memperlambat langkahnya dan menatap Jiang Chen dan Han dengan tatapan menghina. Ketika pemuda sombong yang baru saja berteriak itu melihat Big Yellow, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Haha, lihat, orang ini punya anak anjing sebagai binatang peliharaannya. Benar-benar tukang sampah. Pemuda itu tertawa riang. Apa yang kamu lihat? Jalang bodoh. Si kuning besar terkutuk. Kemarahan masih membara di perutnya, tidak mungkin dia sopan dengan orang-orang ini. Anjing sialan, apa yang baru saja kamu katakan? Pemuda itu langsung gusar. Aku bilang kamu jalang bodoh. Kalian semua adalah pelacur bodoh. Semua anggota keluargamu adalah pelacur bodoh. Big Yellow berkata dengan jijik. Persetan denganmu, Anda sedang mencari kematian. Muda sangat marah. Dia segera mencambuk Big Yellow. Cambuk itu seperti ular berbisa saat mencambuk ke arah Big Yellow, dan menghasilkan banyak percikan api di sepanjang jalannya. Pak, sebuah tangan besar meraih cambuk itu. Dengan nada dingin, Jiang Chen berkata, teman-teman, Anda sebaiknya tidak menantang kami. Kamu siapa? Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Tanda seru, Anda sedang mencari kematian. Pemuda itu benar-benar arogan dan agresif. Dia sangat sombong sehingga dia akan memandang rendah siapapun. Tepat ketika dia hendak menyerang sekali lagi, seorang murid perempuan dengan riasan menggoda menghentikannya dan berkata, biarkan, murid junior Wang. Jangan tunda hal-hal penting murid senior Mao. Murid senior Mao telah mendahului kita, dan saya pikir dia seharusnya sudah tiba di Sungai Ular sekarang.
Ular itu akan berubah menjadi naga banjir hari ini, dan murid senior mau akan membunuhnya selama periode melemahnya, kita harus bergegas dan membantu. Huff, anggap ini hari keberuntunganmu, pria muda itu dengan dingin mendengus. Dia segera menarik cambuk dari tangan Jiang Chen. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan mereka di punggung elang. Sial, lihat saja tampang idiotnya, siapa yang memberinya keberanian untuk menjadi begitu sombong di depan anjing tuan ini. Chen kecil, mengapa kamu menghentikanku? Anjing master ini ingin menggigit mereka sampai mati. Big Yellow bingung dan jengkel. Hei teman-teman, apakah kamu mendengar apa yang mereka katakan barusan? Mereka menuju ke sungai ular. Mata Jiang Chen berbinar. Aku mendengar beberapa dari apa yang dikatakan gadis itu. Ada ular raksasa yang kuat yang akan berevolusi menjadi naga banjir di sungai ular. Han Yan berkata, betul sekali, meski ular cukup kuat, ia tetap saja ular, masih dianggap sama dengan ular atau piton. Sangat sulit bagi seseorang untuk berevolusi menjadi naga. Seharusnya tidak ada ular raksasa yang kuat di Provinsi Qing, jadi jika prediksi saya benar, itu harus menjadi ular raksasa inti ilahi puncak yang berkembang menuju alam jiwa tempur. Tapi, karena garis keturunannya, ular raksasa ini akan berevolusi terlebih dahulu untuk benar-benar menjadi naga banjir. Jiang Chen menjelaskan kepada kelompok itu. Tepat ketika dia selesai berbicara, ledakan keras bisa terdengar dari jauh. Di suatu tempat yang jauh dari tempat mereka berada sekarang, kilat disertai gemuruh guntur bisa terlihat, bahkan dari jauh. Itulah kesengsaraan surgawi. Seekor ular berevolusi menjadi naga banjir adalah tindakan menentang tatanan alam, dan ular raksasa itu baru saja menarik kesengsaraan surgawi yang langka. Meskipun kekuatan kesengsaraan ini tidak kuat, itu bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh Raja Iblis inti ilahi. Bahkan jika ular raksasa ini berhasil, ia akan memasuki periode terlemah dalam hidupnya. Orang-orang tadi sebenarnya mengejar ular raksasa yang berevolusi menjadi naga banjir. Hahaha, sepertinya aku terkena serangan keberuntungan. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Dengan goyangan tubuhnya, dia segera mulai terbang ke depan, mengikuti orang-orang yang dia temui belum lama ini. Bab 275. Bab 275 Tiga kesengsaraan kecil. Lapisan awan gelap turun dari langit dan memadat jauh di atas langit. Kesengsaraan surgawi ini tampaknya tidak agresif, itu jelas bukan kesengsaraan surgawi yang menakutkan. Juga, itu terjadi di tempat terpencil dan sepi. Jika tidak, pasti akan menarik perhatian banyak orang. Ayah belum melihat seperti apa kesengsaraan surgawi itu. Pengetahuan saya tentang dunia ini akan meningkat hari ini. Han Yan berbicara dengan ekspresi terkejut saat dia mengikuti Jiang Chen. Orang kampung, Big Yellow melemparkan pandangannya ke Han Yan. Brengsek, pernahkah kamu melihat kesengsaraan surgawi sebelum ini? Silakan baca di New Novel 0R. Han Yan memandang Big Yellow dan bertanya. Tidak pernah. Big Yellow memalingkan wajahnya. Aduh, Han Yan menjadi terdiam. Namun, saya tahu bahwa kesengsaraan surgawi tidak akan muncul dengan mudah. Ketika sesuatu akan menentang tatanan alam dan tidak diterima oleh surga, pada saat itu, kesengsaraan surgawi akan muncul sebagai hukuman dan menghancurkan hal itu. Kata kuning besar, hal-hal apa saja yang dapat dianggap bertentangan dengan tatanan alam? Han Yan penasaran bertanya, kamu benar-benar anak desa. Hal-hal yang menentang tatanan alam tidak diketahui. Misalnya, alam Saint Origin adalah alam independen, dan apapun yang memiliki kekuatan lebih besar dari apa yang dapat ditampung oleh alam ini akan dianggap sebagai sesuatu yang menentang tatanan alam, dan itu tidak akan diterima oleh alam ini. Oleh karena itu, kesengsaraan surgawi akan muncul untuk melenyapkan mereka. Ular termasuk dalam kategori ular, dan sekarang akan berevolusi menjadi bentuk kehidupan yang lebih maju. Meskipun hanya akan berubah menjadi naga banjir, dan bukan naga sejati, garis keturunannya masih akan mengalami evolusi yang luar biasa, dan itu akan menjadi keberadaan yang mulia. Itulah alasan mengapa kesengsaraan surgawi muncul, tujuannya adalah untuk menghukum ular ini. Jika ular ini dapat menahan hukuman, ia akan berubah menjadi naga dan menjadi keberadaan yang mulia. Jika tidak bisa bertahan dari kesengsaraan, itu akan berubah menjadi abu dan mati di tempat. Anjing besar kuning menjelaskan, apa yang dikatakan Big Yellow benar. Itu sama untuk manusia, ketika kita menerobos ke alam suci, kita harus menahan hukuman dari surga. Jika kita bisa bertahan, kita akan berhasil menerobos ke Saint Realm. Jika tidak, kita akan binasa dan berubah menjadi abu. Kekejaman adalah sifat kultivasi, Jiang Chen berkata. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah melalui dua kesengsaraan surgawi. Yang pertama muncul ketika dia menerobos ke alam Saint kecil, dan yang kedua ketika dia menerobos ke alam Saint besar. Karena itu, dia tahu betul betapa menakutkannya itu. Dibandingkan dengan apa yang telah dia lalui, kesengsaraan yang dihadapi ular raksasa saat ini bukanlah apa-apa. Satu-satunya penyesalan Jiang Chen adalah tidak bisa melewati kesengsaraan abadi. Jika dia melakukannya, dia akan bisa berevolusi menjadi makhluk abadi, dan menerobos ke alam abadi. Kesengsaraan orang suci, aku ingin tahu seperti apa nanti, Han Yan berkata dengan emosi yang campur aduk. Baginya, seorang Saint adalah seseorang yang tertinggi yang bahkan tidak bisa dia bayangkan. Di benua timur, bahkan seorang prajurit raja tempur adalah keberadaan yang langka, apalagi orang suci yang bahkan lebih kuat. Han Yan lahir di provinsi Qi yang kecil, dan meskipun dia memiliki bakat yang hebat dan merupakan seorang prajurit inti ilahi pertengahan puncak, dalam pikirannya, alam suci masih hanya sebuah legenda di matanya. Chen kecil adalah pria yang menentang tatanan alam, saya dapat menjamin bahwa ketika dia mulai membentuk jiwa tempurnya, kesengsaraan surgawi akan tertarik.
Kalau tidak percaya, tunggu dan lihat saja. Big Yellow adalah penilai karakter yang sangat baik, dia selalu memiliki penilaian yang akurat terhadap orang-orang. Dengan tingkat pembangkangan Jiang Chen terhadap tatanan alam, alam ini akan segera kehilangan toleransinya, dan saat Jiang Chen menerobos ke alam jiwa tempur, dia akan melalui kesengsaraan surgawi yang tak ada habisnya. Kamu benar, Chen kecil hanyalah monster yang tidak normal. Dia hanya seorang prajurit inti ilahi awal, tapi aku tidak bisa memikirkan siapapun di tahap yang sama dengan dia yang bisa begitu kuat. Han Yan menganggukkan kepalanya, dia tidak ragu tentang apa yang dikatakan Big Yellow. Kekuatan abnormal Jiang Chen sangat jelas. Senyum muncul di wajah Jiang Chen, dan matanya menjadi lebih cerah. Dia tidak takut terhadap kesengsaraan surgawi. Dalam kehidupan ini, dia akan menempuh jalan yang menentang tatanan surgawi. Gemuruh, guntur itu mengaum dengan marah di langit. Petir berwarna pelangi mulai muncul di awan gelap. Petir dengan cepat melompat-lompat di langit seperti ular. Meskipun pemandangannya terlihat indah, energi yang terkandung di dalam awan ini berada di luar imajinasi siapapun. Terbang dengan kecepatan tertinggi mereka, ketiganya segera mendekati aliran gunung besar ular. Karena begitu dekat, tekanan dari awan kesengsaraan surgawi bisa membuat jiwa seseorang bergetar. 7 orang berdiri tepat di depan mereka. Semuanya tampak muda, dan mereka mengenakan pakaian hijau yang sama. Ekspresi serius dapat ditemukan di wajah mereka, dan mereka semua menatap ke arah yang menunjuk ke aliran gunung besar ular. Jiang Chen sebelumnya telah bertemu 6 dari mereka, dan elang yang ditunggangi 6 orang itu tidak terlihat. Di depan kelompok mereka, seorang pria berdiri kokoh. Pria ini memiliki wajah yang tampan, dan kulit yang cerah. Tubuhnya penuh kekuatan dan keagungan, dan alisnya melengkung dengan agresif. Aura seorang pejuang besar bisa dirasakan dari seluruh tubuhnya. Pria itu sepertinya berusia pertengahan 20-an, tetapi basis kultivasinya sangat kuat, itu di alam inti ilahi akhir. Memiliki basis kultivasi yang luar biasa di usianya membuktikan bahwa pria ini memiliki bakat yang luar biasa. Hei, 2 orang itu mengikuti kita ke sini. Ketika pemuda yang berkonflik dengan Jiang Chen barusan melihat mereka, ekspresinya langsung menjadi dingin. Apa yang kamu lihat? Jalang bodoh. Big Yellow sedang berjongkok di bahu Jiang Chen. Dia memamerkan giginya sambil mengeluarkan kata-kata yang memprovokasi. Persetan denganmu, pemuda itu tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia adalah pria terhormat dengan statusnya di sektenya, tetapi anjing ini terus memprovokasi dan mengutuknya sebagai jalang bodoh. Dia tidak tahan lagi. Apa yang salah? Pria terkemuka melemparkan pandangannya ke Jiang Chen dan Han Yan sambil mengerutkan alisnya. Ekspresi permusuhan dapat ditemukan di matanya. Murid senior Mao, saya tidak tahu dari mana kedua orang ini berasal. Mereka baru saja berkonflik dengan murid junior Wang, dan anak anjing itu keji, mulutnya menjijikkan. Seorang murid perempuan berkata, dari cara dia berbicara, orang dapat dengan mudah mengetahui bagaimana rasa hormat dan kekaguman yang dia miliki terhadap murid senior Mao ini. Huff, membunuh mereka semua. Murid senior Mao dengan dingin mendengus saat dia bersiap untuk menyerang Jiang Chen. Mengaum, tepat pada saat ini, raungan yang begitu kuat hingga tanah mulai bergetar terdengar dari aliran gunung besar ular. Setelah itu, seekor ular raksasa putih perak sepanjang 30 meter terbang keluar dari aliran gunung besar ular. Ia terbang ke langit dan melingkarkan tubuhnya di bawah awan gelap. Ular raksasa ini memiliki tubuh yang besar. Sisik seukuran telapak tangan manusia menutupi seluruh tubuhnya. Di kedua sisi tubuhnya, 2 cakar besar terlihat memancarkan cahaya logam. Di atas kepalanya ada 2 tanduk putih perak panjang yang bersinar terang. Itu memiliki tatapan ganas di matanya, menyebabkan orang-orang yang menatap mereka merasa seolah-olah mereka telah diseret ke neraka. Lihat, murid senior Mao, ular raksasa itu telah keluar untuk menemui kesengsaraan surgawinya. Murid perempuan itu berteriak ketakutan. Huff, mari kita tinggalkan kedua orang itu untuk saat ini. Mereka lebih baik tidak menimbulkan masalah bagi saya. Jika mereka melakukannya, saya akan memastikan mereka mati dengan cara yang paling menyedihkan. Murid senior Mao menarik kembali energinya, untuk sementara menyerang Jiang Chen. Namanya sebenarnya Mao Fang, dan dia adalah murid inti utama dari Sekte Qinyi Provinsi Qing. Dia memiliki kultivasi yang tangguh. Murid senior Mao telah menghabiskan waktu lama bersiap untuk membunuh ular raksasa ini. Mereka yang berani mengganggunya akan dibunuh oleh kita. Murid bernama Wang berkata dengan nada kejam. Diamlah untuk saat ini, jangan biarkan ular raksasa itu mengetahui kita di sini. Kesengsaraan surgawi akan datang. Ular raksasa ini sangat ganas, saya yakin itu akan mampu menahan kesengsaraan surgawi dan berevolusi menjadi naga banjir. Setelah melakukannya, ia akan memasuki kondisi melemah untuk sementara, lalu kita akan segera menyerang dan membunuhnya. Setelah saya mendapatkan jiwa iblis dan esensi darahnya, 9 naga banjir pembunuh saya akan melihat evolusi yang lengkap, dan saya akan menerobos ke alam jiwa tempur dan menjadi salah satu jenius yang tiada taranya. Itu akan menjadi waktuku untuk bertarung dengan para jenius dari Istana Bela Diri. Cahaya terang muncul di mata Mao Fang, seolah-olah dia sudah bisa melihat masa depan cerahnya sendiri. Dia telah menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk membunuh naga banjir ini, dan dia tidak hanya memperkirakan waktu yang tepat untuk evolusi ular raksasa ini, dia juga tiba di sini lebih awal dan bersembunyi. Dia juga mendapat bantuan dari murid juniornya. Lihat, kesengsaraan surgawi ada di sini. Seru murid perempuan itu, gemuruh, suara guntur meraung keluar dari awan gelap. Dalam sekejap, petir merah darah tebal menghantam kepala ular raksasa itu. Mengaum, ular raksasa mengeluarkan raungan liar. Seberkas cahaya melesat keluar dari tubuhnya dan terbang menuju sambaran petir.
Gemuruh, kekuatan kesengsaraan surgawi sangat luar biasa. Hanya dalam sekejap mata, seluruh ular raksasa telah ditutupi dengan kilat yang ganas. Suara retak bisa terdengar dari seluruh tubuhnya. Ular itu dengan marah mengaum berkali-kali, dan ada juga perasaan sengsara dalam aumannya. Ketika kilat menghilang, tubuh ular raksasa itu mulai mengeluarkan asap hitam, dan itu menjadi lebih lemah. Gemuruh, guntur dan kilat bergemuruh di langit. Tekanan yang jauh lebih kuat menutupi pemandangan itu, dan petir kedua saat ini mengembun dengan sendirinya. Ini adalah bentuk terlemah dari kesengsaraan surgawi, ini disebut tiga kesengsaraan kecil, dan hanya akan ada tiga sambaran petir, dan kekuatannya hanya akan semakin kuat dengan setiap sambaran petir berturut-turut. Seseorang akan berhasil dalam kesengsaraan selama seseorang dapat menahan ketiga sambaran petir. Namun, dibandingkan dengan 6 kesengsaraan menengah dan 9 kesengsaraan besar, itu masih dianggap cukup lemah. Dengan kemampuan ular raksasa ini, saya pikir itu akan mampu mensukseskan 3 kesengsaraan kecil ini, tetapi pasti akan menjadi lemah setelah itu. Orang-orang ini ada di sini untuk ular ini. Jiang Chen menjelaskan. Dia tahu tentang kesengsaraan surgawi lebih baik daripada orang lain. Chen kecil, setelah ular raksasa ini berhasil melewati 3 kesengsaraan kecil ini, ia akan berevolusi menjadi naga banjir, dan itu akan memberinya sedikit garis keturunan naga. Jika Anda bisa mendapatkan jiwa iblis dan esensi darahnya, manfaat yang akan Anda terima tidak akan terbatas. Mata Big Yellow berkelap-kelip dengan cemerlang. Dia mulai memiliki beberapa pemahaman tentang keterampilan yang Jiang Chen kultivasi. Kamu benar, jika saya bisa mendapatkan jiwa iblis dan esensi darah dari naga banjir, keterampilan transformasi naga saya akan berkembang sekali lagi, dan itu akan memberi saya fondasi yang jauh lebih kuat. Kultivasi saya juga akan meningkat. Keberuntungan hari ini memang bagus. Senyum tipis muncul di wajah Jiang Chen. Tapi, kurasa orang-orang itu tidak akan menyerah begitu saja. Han Yan melirik Mao Fang dan kelompoknya. Jika mereka tidak memprovokasi saya, kami hanya akan melanjutkan perjalanan kami setelah kami membunuh naga banjir, tetapi jika mereka memprovokasi saya, Jiang Chen dengan dingin mendengus. Naga banjir ini adalah keberuntungannya yang besar, hanya akan ada satu akhir bagi mereka yang mencoba menghentikannya. Saat Anda tertutup kutu, Anda tidak akan merasa gatal lagi. Ketika Anda sampai pada telinga Anda berhutang, Anda akan berhenti khawatir. Jiang Chen memiliki terlalu banyak musuh, dia sudah menyinggung Sekte Pedang Segudang dan klan Sangguan, itu sebabnya dia tidak keberatan menyinggung sekte besar lainnya. Gemuruh, guntur yang bergemuruh semakin keras, dan awan gelap di langit terus mendorong ke bawah. Diikuti oleh raungan ledakan lainnya, sambaran petir merah setebal tubuh naga menghantam ular raksasa itu. Petir yang gagah berani itu tampak seperti gelombang raksasa saat menyambar ke arah tubuh ular raksasa itu. Oh, ular raksasa itu mengeluarkan pekikan tajam yang membekukan darah. Kekuatan yang tangguh bukanlah satu-satunya bagian yang menakutkan dari kesengsaraan surgawi. Yang lebih mengejutkan adalah tekanan surgawi yang kuat. Di bawah tekanan surgawi, semua keberadaan akan terasa kecil, dan jiwa mereka akan gemetar. Setelah sambaran petir kedua turun, ular raksasa itu menjadi benar-benar lemah. Tubuhnya yang besar melayang-layang di langit, banyak sisiknya telah robek, dan darah menetes. Bab 276. Bab 276 unta kurus masih lebih besar dari kuda. Guntur bergemuruh di langit, dan awan gelap menjadi lebih padat. Tekanan surgawi yang kuat mendorong dirinya sendiri ke bawah menuju ular raksasa, dan kekuatan besarnya mendatangkan malapetaka di aliran gunung besar ular di bawahnya, menyebabkan kolam air yang terletak di bawah meledak. Suara ledakan itu membuat yang mendengarnya merasa telinganya seperti mau meledak. Segera setelah itu, sambaran petir ketiga telah sepenuhnya terkondensasi. Ini adalah serangan terakhir dalam 3 kesengsaraan kecil. Setelah ular raksasa berhasil, ia akan berhasil berevolusi. Tetapi baut tribulasi terakhir adalah yang paling sulit untuk bertahan, ia membawa gaya yang lebih besar dari gabungan 2 baut tribulasi sebelumnya. Gemuruh, seekor naga guntur hitam meledak dari awan gelap sambil mengaum dengan marah. Ia langsung bertabrakan dengan tubuh ular raksasa tersebut. Oh, silakan baca di Nyun Novel 0 ular raksasa itu mengeluarkan pekikan yang mengental. Sisik-sisik di tubuhnya berjatuhan, dan berserakan di seluruh tanah. Dagingnya terkoyak, dan darahnya menghujani dari langit. Dalam sekejap, ular raksasa itu terlempar dari langit, dan jatuh ke aliran gunung besar ular. Setelah serangan ini, awan gelap di langit mulai perlahan menyebar. Hanya dalam beberapa saat, langit yang cerah dan cerah telah kembali seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tetapi bagi mereka yang telah menyaksikan terjadinya kesengsaraan surgawi, perasaan sesak napas merasuki mereka, dan hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Kesengsaraan surgawi benar-benar menakutkan. Bahkan ketika kami berada begitu jauh, kami masih bisa merasakan tekanan surgawi yang dahsyat. Jika saya harus menghadapi tekanan surgawi secara langsung, mungkin saya bahkan tidak akan bisa mengumpulkan keinginan saya untuk melawan. Hanya mereka yang memiliki tubuh kuat seperti ular raksasa yang dapat menahan kesengsaraan surgawi. Jika itu orang lain, saya yakin dia akan terbunuh oleh sambaran petir pertama. Ular raksasa itu telah selamat dari kesengsaraan surgawi, sekarang telah berevolusi menjadi naga banjir. Segera, kultivasinya akan menembus ke ranah jiwa tempur. Saya ingin tahu seperti apa kondisinya saat ini. Beberapa murid dari Sekte Qinyi memiliki emosi yang campur aduk. Setelah menyaksikan kekuatan sebenarnya dari kesengsaraan surgawi, bayangan permanen telah dilemparkan ke dalam hati mereka. Bersiaplah untuk menyerang. Naga banjir berada dalam kondisi terlemahnya, dan sedang bersiap-siap untuk menerobos ke alam jiwa tempur. Inilah saat yang tepat bagi kita untuk membunuhnya.
Itu akan pulih sepenuhnya setelah menerobos ke alam jiwa tempur, dan jika itu benar-benar terjadi, membunuhnya tidak mungkin. Mao Fang melepaskan auranya dan yang pertama mulai terbang menuju aliran gunung besar ular. Anggota kelompok yang lain mengeluarkan senjata tempur mereka masing-masing tanpa ragu-ragu, dan mengikuti di belakangnya. Meskipun mereka tahu bahwa naga banjir saat ini melemah, setelah menyaksikan betapa kuatnya saat menghadapi kesengsaraan surgawi, tidak ada dari mereka yang percaya diri dalam menghadapinya. Di sisi lain, Jiang Chen dan Han Yan bertukar pandang, ayo pergi. Kedua pria itu mulai bergerak. Tanpa ragu-ragu, mereka terbang menuju aliran gunung besar ular. Tepat pada saat ini, di atas aliran gunung besar ular, ular raksasa itu merendam seluruh tubuhnya di bawah air, hanya menyisakan kepalanya yang besar di atas permukaan air. Darah bisa terlihat di mana-mana di dalam air. Mata ular raksasa itu tertutup, dan ia sedang beristirahat. Di kepalanya, cahaya keemasan berkedip, dan tanduk naga runcing dapat ditemukan tepat di tengah alisnya. Ini adalah simbol yang muncul setelah evolusinya, ular raksasa itu sekarang adalah naga banjir yang sebenarnya, dan memiliki garis keturunan naga yang mulia. Naga banjir saat ini dalam kondisi lemah, tetapi pada saat yang sama, garis keturunan naga banjir sedang menyembuhkan tubuhnya yang terluka parah. Tidak akan lama sebelum naga banjir ini bisa menerobos ke alam jiwa tempur dan menjadi raja iblis yang benar-benar perkasa. Mari kita lakukan, Mao Fang tiba-tiba berteriak. Ekspresi bersemangat menutupi wajahnya. Sambil menatap naga banjir di bawah aliran gunung, dia menyerang dengan telapak tangannya dengan cara yang paling tangguh. Dengan suara ledakan, Mao Fang benar-benar melepaskan aura prajurit inti ilahi akhir. Sebuah telapak tangan menyilaukan muncul, itu menabrak naga banjir seperti gunung dengan energi kekerasannya. Merasakan serangan tiba-tiba, naga banjir yang fokus pada pemulihannya langsung membuka matanya. Amarahnya berubah menjadi api yang mengamuk dan keluar dari matanya. Mengaum, naga banjir sangat marah. Itu tidak bisa menerima kenyataan bahwa beberapa manusia mencoba membunuhnya saat dia melemah. Meskipun naga banjir saat ini melemah, ia masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Sinar energi putih perak yang kuat keluar dari mulutnya, menghancurkan serangan Mao Fang yang masuk. Mengaum, naga banjir mengeluarkan raungan marah lainnya, lalu melompat keluar dari air. Tubuhnya yang besar melayang-layang di langit, dan tubuhnya berdarah, sementara dagingnya yang robek terlihat di mana-mana. Ia menatap manusia di depannya dengan sepasang mata besar seperti ular berbisa. Manusia kecil, betapa hinanya kamu. Beraninya kau melancarkan serangan diam-diam saat aku dalam kondisi lemah. Tanda seru petik 2, naga banjir berbicara dalam bahasa manusia. Suaranya sangat keras hingga terdengar seperti guntur yang mengamuk. Haha, naga banjir, kamu sangat lemah sekarang, kamu bukan tandingan kami sekarang. Saya sarankan Anda melepaskan semua perlawanan, dan biarkan kami membunuh Anda. Ini akan menjamin Anda akan bisa mati dengan menyenangkan. Mao Fan tertawa terbahak-bahak. Dia akan mendapatkan jiwa iblis dan esensi darah naga banjir ini apapun yang terjadi. Juga, karena dia memiliki basis kultivasi yang kuat, dia tidak menganggap serius naga banjir ini sama sekali. Manusia kecil, aku pasti akan memakan kalian semua. Naga banjir dengan keras meraung. Setelah itu, ia membalikkan tubuh raksasanya dan melarikan diri jauh ke kejauhan. Itu di tengah momen kritis, itu sebabnya ia tidak ingin melawan manusia ini sekarang. Mencoba lari, bagaimana mungkin Mao Fan memberikan kesempatan kepada naga banjir ini untuk melarikan diri? Dia telah siap untuk saat ini. Saat naga banjir berbalik, Mao Fang menyerang. Dengan kecepatan tinggi, Mao Fang muncul tepat di depan naga banjir. Dengan aura yang mengesankan, dia berteriak, 9 naga banjir pembunuh, mati sekarang. Lengan Mao Fang tiba-tiba melebar menjadi ukuran yang sangat besar, seolah-olah diubah oleh energi yuannya. Lengannya berubah menjadi naga banjir hantu, dan menyerang naga banjir asli di depannya. Kamu mencari kematian. Naga banjir sangat marah. Ia mengayunkan ekor raksasanya dengan paksa ke lengan Mao Fang, mengirimkan riak energi dahsyat yang bahkan menghancurkan puncak gunung jauh di bawah mereka. Ada pepatah, unta kurus masih lebih besar dari kuda. Naga banjir bukan lagi ular raksasa, ia sekarang memiliki garis keturunan naga banjir, yang memberinya transformasi menyeluruh yang lengkap. Itu dikombinasikan dengan kultivasinya yang tangguh, itu bukan sesuatu yang bisa dibunuh siapapun, bahkan jika itu dalam kondisi lemah. Jelas, Mao Fang mengharapkan ini. Itu sebabnya dia meminta bantuan murid juniornya. Gemuruh, Mao Fang menyerang sekali lagi. Dia melepaskan jaring energi raksasa, dan sosok naga banjir dapat ditemukan di seluruh web. Ini adalah keterampilan tempur yang sangat kuat, dan jika dia bisa mendapatkan esensi darah dari naga banjir asli, dan mempelajari bagaimana naga banjir bertarung, keterampilan tempurnya akan melihat peningkatan yang signifikan. Naga banjir sangat brutal. Naga banjir tak henti-hentinya menyerang dengan tubuh raksasanya, dan terkunci dalam pertarungan sengit dengan Mao Fang. Itu hanya terkunci dalam pertarungan sengit karena melemah. Jika itu dalam kondisi prima, Mao Fang tidak akan cocok untuk itu. Sial, naga banjir terkutuk. Itu telah menembus penangkaran energi, dan terus melarikan diri jauh ke kejauhan. Hentikan naga banjir, teriak Mao Fang. Pada saat yang sama, 6 murid-murid lainnya dari Sekte Qinyi pindah. Formasi Agung Qinyi, murid perempuan itu berteriak. Dengan senjata tempur di tangan mereka bertiup, mereka bekerja bersama dan melepaskan jaring energi raksasa, mengunci seluruh area, memberikan naga banjir tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Semua murid Qinyi berada di alam inti ilahi, dan mereka semua jenius dari generasi muda. Ini berarti kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan prajurit inti ilahi manapun.
Dan karena mereka semua dari sekte yang sama, mereka memiliki sinergi yang cukup baik. Sepertinya kelompok orang ini cukup kuat. Chen kecil, apakah kita akan menyerang? Han Yan bertanya, mari kita bersabar, menonton dua harimau berkelahi dari puncak bukit jauh lebih baik. Saya yakin naga banjir memiliki beberapa kemampuan kuat lainnya yang dapat digunakan untuk bertahan hidup. Jiang Chen berkata dengan senyum di wajahnya. Dia memiliki kesan buruk terhadap orang-orang dari sekte Qinyi. Baru saja, jika naga banjir tidak menghadapi kesengsaraan surgawi, mungkin mereka akan menyerang Jiang Chen sekarang. Mati sekarang, Mao Fang mengeluarkan pedang panjang seperti sayap jangkrik dari cincin penyimpanannya. Tidak hanya itu senjata tempur tingkat tinggi, itu adalah senjata tempur tingkat tinggi dengan kualitas terbaik. Dengan kedua tangan mengepal erat ke pedang panjang, dia menebas naga banjir. Memotong, ketika pedang panjang itu mengenai tubuh naga banjir, ia segera membuat luka besar di tubuhnya yang sudah robek. Itu menarik dagingnya keluar, dan menyebabkan darahnya turun dari langit. Mengaum, ketika naga banjir menderita luka parah seperti itu, seolah-olah saraf terakhir di tubuhnya telah terprovokasi. Hal ini menyebabkan matanya langsung berubah menjadi merah darah, dan kemarahan terlihat keluar dari matanya. Manusia kecil, aku akan membunuh kalian semua. Aku akan membunuh kalian semua. Naga banjir menjadi sangat marah. Di atas kepalanya, tanduk naga yang baru tumbuh mulai bersinar, dan saat tanduk itu menjadi semakin terang, agresivitas naga banjir menjadi semakin kuat, memberi mereka yang berasal dari sekte Qinyi perasaan bahaya yang ekstrim. Astaga, detik berikutnya, sinar energi yang tampak seperti naga berteriak dari tanduk naga. Itu tampak seperti pedang yang tak terkalahkan saat menusuk ke arah tempat Mao Fang berdiri. Ada seorang murid dari sekte Qinyi berdiri di depan Mao Fang. Uci, kecepatan sinar energi terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga murid itu bahkan tidak bisa bereaksi sebelum sinar energi menembus tubuhnya. Sebuah lubang besar langsung muncul tepat di tengah tubuhnya. Dia meninggal di tempat, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak. Sinar energi tampaknya tidak melambat setelah membunuh pria itu. Dalam sekejap, itu tiba tepat di depan Mao Fang. Tidak baik. Mao Fang merasakan bahayanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa serangan putus asa dari naga banjir bisa begitu menakutkan. Tanpa ragu, dia mengangkat pedang panjang di tangannya dan mengayunkannya ke arah sinar energi. Dentang, dua kekuatan besar saling bentrok. Mao Fang langsung terlempar ke belakang, dan dia hanya bisa menstabilkan tubuhnya setelah terbang hampir 400 meter jauhnya. Dipengaruhi oleh energi yang sangat besar, Mao Fang memuntahkan seteguk darah di tempat, dan dia bahkan memiliki dua bekas luka berdarah di telapak tangannya yang gemetar. Mengaum, naga banjir sekali lagi mengeluarkan raungan liar. Itu membanting ekor raksasanya ke salah satu murid Qinyi. Murid itu mengeluarkan pekikan yang membekukan darah tepat sebelum dia langsung meledak menjadi kabut berdarah. Kondisi naga banjir menjadi lebih buruk, sangat lemah sekarang, dan lampu di tanduk naganya benar-benar padam. Tanpa mengganggu orang-orang lain dari sekte Qinyi, naga banjir segera terbang jauh ke kejauhan. Ia bahkan tidak memiliki pemikiran untuk membunuh murid-murid yang tersisa. Cepat, dia kabur. Big Yellow mendesak mereka. Jangan khawatir, itu tidak bisa lepas dariku. Dalam sekejap, Jiang Chen muncul di depan naga banjir dan menghentikannya dari terbang. Tanpa mengatakan apa-apa, Jiang Chen langsung melepaskan telapak naga sejati. Cakar naga merah darah besar muncul di langit dan mendorong ke arah naga banjir. Ekspresi naga banjir berubah secara dramatis. Itu telah menggunakan semua kekuatannya dalam serangan putus asa terakhirnya, sama sekali tidak ada cara untuk mempertahankan diri dari telapak naga sejati Jiang Chen. Bab 277. Bab 277 ceroboh. Manusia kecil, naga banjir sangat marah. Itu berjuang dengan semua usahanya, tetapi tidak dapat melarikan diri dari telapak naga sejati. Raungan marah keluar dari mulut naga banjir. Ia tahu bahwa hari kiamat telah tiba, tetapi kemarahan dan kengganan masih membara di dalam hatinya. Itu telah menunggu begitu lama hanya untuk evolusi hari ini, dan jika itu diberikan hanya 1 hari lagi, atau bahkan hanya setengah hari, itu akan dapat menyelesaikan evolusinya dan menerobos ke ranah jiwa tempur. Pada saat itu, ia akan dapat berubah menjadi naga dan terbang melintasi langit. Tapi sayang, waktu tidak berpihak. Itu ditakdirkan untuk membuka jalan bagi orang lain. Jangan melawan, Jiang Chen berkata dengan nada dingin. Naga banjir itu seperti anak panah di ujung penerbangannya. Tidak mungkin itu bisa menahan Jiang Chen. Tubuh naga banjir dengan keras berputar di bawah tekanan-tekanan yang sangat besar dari telapak naga sejati. Silakan baca di Nyun Novel 0R. Ah, bocah kecil, beraninya kamu mengambil esensi darahku dengan paksa. Tanda seru petik 2, naga banjir dengan marah meraung. Itu menderita rasa sakit yang hebat sekarang. Jiang Chen perlu mengeluarkan esensi darahnya sebelum mati. Setelah kehilangan esensi darahnya, itu akan selesai. Esensi darah adalah garis keturunan lengkap naga banjir, itu adalah hasil evolusinya, buah yang telah dipanen setelah melalui hukuman kesengsaraan surgawi yang menyakitkan. Tapi sekarang, seseorang mengambilnya dengan paksa. Ini benar-benar membuat naga banjir kesal. Naga banjir, aku tahu kamu telah melalui banyak hal untuk mencapai tahapmu saat ini. Saya akan merasa bersalah jika saya membunuh Anda, jadi saya hanya akan mengambil esensi darah Anda dan menyelamatkan hidup Anda, saya tidak akan mengambil jiwa iblis Anda. Dengan ini, kamu hanya akan kehilangan kesempatan untuk berevolusi lebih jauh, tetapi kamu masih bisa menjadi Raja Iblis yang sama. Jiang Chen mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih. Segera, bola darah yang tampak seperti kristal keluar dari mulut naga banjir dan jatuh ke telapak tangannya.
Setelah kehilangan esensi darahnya, naga banjir menjadi lamban, dan tubuh raksasanya mulai bergoyang-goyang. Sepertinya bisa jatuh dari langit kapan saja. Pada saat yang sama, tanduk naga yang baru tumbuh yang muncul setelah evolusi menghilang. Naga banjir sekali lagi kembali ke bentuk sebelumnya, dan tidak akan pernah menjadi naga banjir lagi. Tapi, tidak bisa berevolusi lagi lebih baik daripada mati. Jiang Chen dapat dengan mudah membunuh naga banjir ini dan mengambil jiwa iblisnya, tetapi dia tidak melakukannya, dan dia bahkan menyerah pada jiwa iblis itu. Keputusannya sama sekali tidak sesuai dengan pendekatannya. Sebenarnya, Jiang Chen tahu betul betapa sakitnya naga banjir ini untuk berevolusi. Ada ular yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini, tetapi tidak banyak dari mereka yang benar-benar bisa berevolusi menjadi naga dan melayang di langit. Situasi ini mirip dengan seorang kultivator manusia. Keduanya membutuhkan tekad yang besar untuk berhasil. Jiang Chen sangat mengagumi ini. Dia juga seorang pria dengan tekad yang besar, dan karena dia sedang mengembangkan keterampilan transformasi naga, dia juga akan berjalan di jalan yang menantang surga yang sama, seperti ular raksasa ini. Selanjutnya, Jiang Chen tidak memiliki perasaan sakit terhadap ular raksasa ini, dan dia benar-benar memanfaatkan keadaan berbahayanya. Juga, ular raksasa yang telah kehilangan esensi darahnya tidak bisa lagi menjadi ancaman bagi Jiang Chen. Oleh karena itu, Jiang Chen memutuskan untuk menyelamatkan nyawanya. Tinggalkan tempat ini, Jiang Chen menyimpan esensi darah, lalu dia berbalik ke ular raksasa dan berbicara dengan suara dingin. Ular raksasa itu terkejut setelah mendengar bahwa Jiang Chen menyelamatkan nyawanya. Itu tahu tentang kondisinya saat ini dengan sangat baik. Jika Jiang Chen ingin membunuhnya, itu tidak akan membutuhkan banyak usaha. Dia bisa membunuhnya seperti menghancurkan semut. Tapi sekarang, Jiang Chen benar-benar telah membebaskannya. Itu hanya tidak bisa percaya. Jika kamu tidak pergi sekarang, aku yakin orang-orang itu tidak akan membiarkanmu pergi. Jiang Chen berkata. Mendengar ini, ular raksasa itu melemparkan pandangan marahnya ke arah Mao Fang dan kelompoknya. Setelah itu, ia memanjangkan tubuhnya dan terbang ke kejauhan. Segera setelah itu, menghilang dari pandangan semua orang. Teman, mengapa kamu melepaskannya? Apakah kamu tidak takut itu akan datang membalas dendam di masa depan? Big Yellow memandang Jiang Chen dan bertanya. Aku sudah memberinya kesempatan untuk hidup. Jika masih ingin membalas dendam, saya tidak akan memberikannya kesempatan kedua. Jiang Chen berkata dengan nada kejam. Alasan mengapa dia membiarkan ular raksasa ini pergi adalah karena dia menghormati tekadnya yang besar. Tetapi jika ular raksasa ini benar-benar datang untuk membalas dendam, itu akan menjadi musuh Jiang Chen, dan Jiang Chen tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuhnya. Jiang Chen menunjukkan belas kasihan itu langka, ini sebenarnya pertama kalinya dia melakukannya. Dia adalah seorang pria dengan keinginannya sendiri. Untuk membunuh atau tidak membunuh, itu semua tergantung suasana hatinya. Di sisi lain, ketika para murid dari Sekte Qinyi melihat ular raksasa terbang jauh ke kejauhan, mereka segera menjadi marah. Mao Fang adalah orang pertama yang berlari ke depan. Menatap Jiang Chen dengan sangat marah, dia berkata, "Bajingan, kamu benar-benar mencuri hasil kerjaku, dan kamu bahkan membiarkan ular raksasa itu pergi." Mao Fang merasa seperti dia akan memuntahkan darahnya. Dia baru saja menyaksikan Jiang Chen mengeluarkan esensi darah naga banjir, hal yang seharusnya menjadi miliknya. Dia telah menghabiskan waktu lama bersiap untuk mendapatkan esensi darah dan jiwa iblis naga banjir. Namun, tidak hanya dia sekarang terluka, dia juga memiliki dua murid inti di ranah inti ilahi, dan pada akhirnya, dia telah membuka jalan bagi orang lain. Dia tidak mendapatkan esensi darah, dan jiwa iblis juga hilang. Pergi dari sini, jalang bodoh. Kamu pikir kamu siapa? Tanda seru. Apa maksudmu hasil kerjamu? Apakah itu memiliki nama Anda di atasnya? Tanda seru. Bahkan jika itu benar-benar milikmu, tidak bisakah kami merampasnya darimu? Tanda seru. Apakah kita benar-benar harus berpikir dua kali sebelum merampok seseorang? Tanda seru petik 2. Big Yellow berdiri di bahu Jiang Chen saat dia berbicara. Kata-katanya bisa membuat lawannya mulai batuk darah. Anjing sialan, aku pasti akan mengupas kulitmu. Kawan, saya tidak peduli siapa Anda, lebih baik Anda mengembalikan esensi darah saya. Jika tidak, aku akan membuatmu mati dengan cara yang paling menyedihkan. Mata Mao Fang terlihat memerah. Orangnya benar-benar mengunci Jiang Chen. Anak nakal, Sekte Qinyi bukanlah sekte yang bisa kamu sakiti, dan murid senior Mao Fang bukanlah seseorang yang bisa kamu lawan. Anda lebih baik menyerahkan esensi darah sekarang. Murid bernama Wang berteriak. Kalian berempat, kejar ular raksasa itu panah di ujung penerbangannya. Bunuh dan ambilkan jiwa iblisnya untukku, aku akan menangani kedua orang ini. Mao Fang berkata kepada keempat muridnya. Tidak hanya dia akan membunuh ular raksasa, dia juga akan membunuh dua orang yang muncul entah dari mana. Mencuri hasil kerjanya benar-benar tindakan mencari kematian. Kuning besar, Jiang Chen melirik Big Yellow dengan santai. Dalam sekejap, ekspresi bersemangat muncul di mata Big Yellow. Dia segera pindah, lalu dia memblokir jalan di depan empat murid Qinyi. Kamu harus melewati anjing tuan ini jika kamu ingin mengejar ular raksasa itu. Kepala Big Yellow bergoyang-goyang, dia memamerkan harga dirinya di depan orang-orang ini dengan tubuhnya yang panjangnya setengah meter. Dia sangat menggemaskan saat ini. Senjata terbesarnya saat ini adalah penampilannya yang lemah. Dia bisa berpura-pura lemah, lalu kemudian melahap lawannya. Jika ada yang benar-benar menganggap Big Yellow sebagai anak anjing yang menggemaskan, akhir yang menghancurkan akan dijamin.
Sial, aku akan mencabik-cabik anjing terkutuk ini. Murid Wang tidak tahan lagi. Dengan ayunan lengannya, cambuk itu berubah menjadi ular berbisa saat mencambuk ke arah Big Yellow. Big Yellow tidak bergerak, dia hanya membiarkan cambuk itu mengenai kepalanya. Tamparan, percikan terbang ke segala arah, dan tidak ada yang terjadi pada Big Yellow. Murid Wang tercengang, terlalu lemah. Sekarang giliran tuan anjing. Big Yellow dengan keras meraung. Dia melompat ke depan dan langsung muncul tepat di depan murid Wang. Meskipun tubuhnya masih kecil, kepalanya tiba-tiba menjadi besar. Dengan mulut terbuka lebar, dia memasukkan seluruh kepala murid Wang ke dalam mulutnya. Retakan, diikuti oleh tangisan yang menyedihkan, Big Yellow menggigit kepala murid Wang. Darah memercik dari lehernya, dan dia meninggal di tempat. Menyaksikan apa yang baru saja terjadi, tiga murid lainnya menjadi sangat ketakutan. Mereka menatap Big Yellow yang brutal, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Tak satu pun dari mereka bahkan bisa mulai membayangkan mengapa anjing ini begitu menakutkan. Seorang prajurit inti ilahi awal baru saja digigit sampai mati bahkan tanpa kesempatan untuk melawan. Tiga murid, hati terkejut dan gemetar ketakutan, berjalan di belakang Mao Fang. Mustahil bagi mereka untuk mengejar ular raksasa dengan Big Yellow di jalan mereka. Sepertinya harapan mereka untuk mendapatkan jiwa iblis ular raksasa itu pupus. Siapa yang memberimu keberanian untuk membunuh seorang murid dari Sekte Qinyi? Anak nakal, izinkan saya memberi Anda satu kesempatan terakhir. Serahkan esensi darah naga banjir, maka saya akan mempertimbangkan untuk memberi Anda kematian yang menyenangkan, dan membiarkan tubuh Anda tetap utuh. Mao Fang berkata sambil menggertakkan giginya karena marah. Dia telah menemukan tingkat kultivasi dari trio di depannya, jadi dia tidak menganggapnya serius. Dalam pikirannya, itu semua karena usaha kerasnya sehingga Jiang Chen mampu menangkap naga banjir. Karena dia, naga banjir itu seperti anak panah di ujung penerbangannya. Prajurit inti ilahi manapun akan dengan mudah dapat membunuhnya. Biarkan aku memberimu kesempatan untuk hidup, segera pergi dari sini. Saya tidak pernah memberi siapapun kesempatan kedua. Jiang Chen dengan acuh tak acuh berkata, haha, bocah yang sombong. Sepertinya kamu tidak tahu seberapa kuat aku. Karena kamu tidak ingin menyerahkan esensi darah, aku akan membunuhmu dan mengambilnya sendiri. Mao Fang membuat ekspresi seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dia hanya melambaikan tangannya dan melepaskan naga banjir bayangan yang terbuat dari energi yuannya. Naga banjir bayangan menyerang Jiang Chen. Jiang Chen dengan dingin mendengus. Niat membunuh keluar dari matanya. Karena orang ini ingin berperilaku sembrono, dia tidak akan sopan lagi. Jiang Chen meninju dengan paksaan besar-besaran. Tinjunya bertabrakan dengan naga banjir bayangan, menyebabkannya hancur bersama dengan suara retak. Itu langsung dihancurkan oleh Jiang Chen. Mao Fang adalah seorang jenius inti ilahi akhir, dia bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan para prajurit inti ilahi akhir biasa. Jika dia dalam kondisi prima, Jiang Chen mungkin akan kesulitan membunuhnya, tapi sayang sekali, Mao Fang terluka parah oleh serangan balik yang putus asa dari naga banjir. Jiang Chen juga membentuk 100 tanda naga lagi setelah meninggalkan Sekte Hitam, menyebabkan jumlah total tanda naganya menjadi 1.100. Karena semua ini, Mao Fang bukan tandingan Jiang Chen. Mao Fang sangat terkejut, ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Serangan Jiang Chen menyebabkan dia merasakan tekanan yang luar biasa. Mati sekarang, Mao Fang menggertakkan giginya karena marah. Dia mengayunkan pedang panjang di tangannya, melepaskan sinar energi yang terbang ke arah Jiang Chen. Jiang Chen mengangkat tangannya dan melepaskan telapak naga sejati. Menggunakan cakar naga, dia meraih pedang panjang Mao Fang, lalu dengan paksa menarik pedang panjang itu dari tangan Mao Fang. Jiang Chen secepat guntur tiba-tiba. Dia mengambil pedang panjang dan memutarnya, mengarahkan ujung tajam ke tenggorokan Mao Fang. Jangan bunuh aku. Saya dari Sekte Qinyi, Mao Fang bisa merasakan ancaman kematian yang berbahaya. Tapi sayang, sebelum dia bisa menyelesaikan pidatonya, pedang panjang itu menembus tenggorokannya. Kamu benar-benar membunuh murid senior Mao Fang. Keterlaluan, siapa yang memberimu keberanian untuk membunuh seorang murid dari Sekte Qinyi? Tidak mungkin kamu bisa lolos dari perburuan kami. Murid perempuan itu berseru dengan sangat terkejut. Meskipun dia mengancam Jiang Chen, suaranya bergetar hebat. Kuning besar, bunuh mereka semua. Jiang Chen tidak melihat tiga murid yang tersisa dari Sekte Qinyi, dia hanya menyuruh Big Yellow untuk membunuh mereka, dengan nada acuh tak acuh. Bab 278. Bab 278 Transformasi, Realem Inti Ilahi Pertengahan. Jeritan darah yang mengental terdengar. Tiga murid Qinyi yang tersisa dibunuh oleh Big Yellow. Setelah memamerkan keperkasaannya yang tak terkalahkan, Big Yellow akhirnya menghilangkan suasana suramnya, dan menjadi jauh lebih santai. Jiang Chen tidak menunjukkan belas kasihan saat membunuh orang-orang ini. Sekte Qinyi adalah sekte besar di Provinsi Qing, dia harus membunuh mereka semua agar tidak ada saksi yang tersisa. Jika tidak, mereka mungkin tidak dapat meninggalkan Provinsi Qing. Bahkan jika mereka berhasil pergi, Sekte Qinyi pasti akan terus memburu mereka, dan mereka mungkin akan mengikuti mereka ke Pulau Blissful. Itu akan merepotkan. Budi, kamu telah memperoleh banyak hal kali ini. Esensi darah naga banjir akan sangat membantumu. Big Yellow berkata, kegembiraan dalam suaranya. Ayo pergi, kita perlu mencari tempat yang tenang agar aku bisa menyerapnya. Setelah kultivasi saya meningkat lagi, kami akan lebih percaya diri selama perjalanan kami ke Pulau Blissful.
Silakan baca di Nyun Novel 0R, Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Sebelum mereka meninggalkan tempat itu, Jiang Chen tidak lupa untuk mengambil semua cincin penyimpanan murid Sekte Qinyi. Mereka semua adalah murid inti, jadi pasti ada banyak harta di cincin penyimpanan mereka. Mereka semua sudah mati, jadi dia tidak bisa membiarkan kekayaan mereka sia-sia. 2 hari kemudian, ketiganya meninggalkan Provinsi Qing. Mereka menemukan lembah yang tenang di suatu tempat dan mendarat di dalamnya. Saudara Yan, kuning besar, saya akan memasuki kultivasi terpencil sekarang. Bantu saya menjaga diri dari gangguan. Jiang Chen berkata. Sialan kamu, meminta ayah untuk menjaga lagi. Big Yellow melemparkan pandangan muram ke Jiang Chen. Namun, sepertinya Big Yellow sudah terbiasa menjaga Jiang Chen saat dia berada di kultivasi terpencil. Dia hanya suka mengeluh. Chen kecil, jangan khawatir, fokus saja pada kultivasimu. Han Yan berkata. Setelah itu, Jiang Chen menemukan gua kumuh dan duduk dengan kedua kaki disilangkan. Dengan membalik telapak tangannya, esensi darah naga banjir muncul di telapak tangannya. Itu memancarkan cahaya merah darah. Esensi darah naga banjir, meskipun lebih rendah dari esensi darah naga sejati, itu masih bisa membuat keterampilan transformasi naga saya berkembang. Dengan esensi darah ini, saya akan dapat menembus ke alam inti ilahi pertengahan, dan fondasi saya akan stabil. Saya juga tidak perlu khawatir tentang masalah apapun dalam waktu dekat. Mata Jiang Chen berbinar. Tanpa ragu, dia langsung menelan esensi darah. Bang, sejumlah besar energi meletus dari esensi darah naga banjir. Itu mengalir ke setiap bagian tubuh Jiang Chen. Tidak ada yang benar-benar bisa menahan dampak tiba-tiba dari energi kekerasan ini, hanya Jiang Chen yang memiliki tubuh yang sangat kuat yang bisa menahannya. Berdengung, seolah merasakan garis keturunan naga yang terkandung dalam esensi darah, skill transformasi naga secara otomatis mulai beredar. Tanda naga merah darah terbang keluar dari inti ilahi Jiang Chen dan mulai berenang di dalam tubuhnya. Setiap tanda naga tampak seperti naga sungguhan. Tanda naga menelan energi yang terkandung dalam esensi darah, sedikit demi sedikit, dan menggunakan energi untuk membentuk tanda naga baru. Energi ini bukanlah elemen yang paling penting, kekuatan garis keturunan adalah hal yang paling penting saat ini. Setelah terus-menerus menyerap esensi darah naga banjir, Jiang Chen jelas bisa merasakan keterampilan transformasi naga mengalami perubahan konstan. Keterampilan transformasi naga adalah keterampilan yang tak tertandingi. Meskipun Jiang Chen telah mengolahnya untuk waktu yang lama, dia masih belum sepenuhnya menguasainya. Apa yang hanya dia tahu adalah, ketika dia mencapai puncak keterampilan, dia akan memiliki 108.000 tanda naga, kemudian dia akan bisa berubah menjadi naga dan terbang ke langit. Tapi, dia tidak tahu ada berapa tingkatan dalam skill ini. Jika benar-benar ada tingkatan berbeda yang dapat Anda gunakan untuk mengolah keterampilan transformasi naga, keterampilan transformasi naga akan naik ke tingkat lain setelah menyerap esensi darah naga banjir. Jiang Chen tiba-tiba mengerang. Evolusi keterampilan memunculkan perasaan yang sangat menyenangkan. Dia bisa dengan jelas merasakan transformasi luar biasa di dalam tubuhnya. Tulangnya mengeluarkan suara retak, dan darahnya bergemuruh. Semua jeroannya berdenyut hebat, dan setiap bagian dari dirinya mengalami tingkat tempar setinggi mungkin. Hal ini menyebabkan tubuhnya menjadi lebih kuat. Seekor naga bayangan merah darah berputar-putar di atas kepala Jiang Chen. Itu adalah sumber ki dan darahnya, dan itu menjadi sangat kuat sekarang. Mengubah, Jiang Chen menekan kegembiraan di dalam hatinya. Saat fondasinya naik, karena semakin kuat dan kuat, tanda naga baru juga terbentuk di dalam tubuhnya. Dengan setiap tanda naga baru terbentuk, kekuatan tempurnya yang kuat juga akan meningkat. Jumlah total tanda naga mewakili kekuatan sejati Jiang Chen. 100 tanda naga, 200, 300, 1 jam kemudian, suara ledakan yang dalam namun halus terdengar dari gua. Han Yan dan Big Yellow bisa dengan jelas merasakan aura yang sangat kuat keluar dari gua. Karena aura yang kuat ini, semua bunga, tanaman, dan pohon mulai bergetar hebat. Pada saat ini, rambut hitam Jiang Chen berkibar, meskipun tidak ada angin, dan jubah putih di tubuhnya juga berkibar. Tanda naga merah darah melayang di seluruh tubuhnya. Masing-masing dari mereka tampak seperti naga sungguhan, dan mereka semua membawa kekuatan yang kuat. 1.600 tanda naga. Itu benar, setelah Jiang Chen menyerap esensi darah naga banjir, keterampilan transformasi naga telah berubah secara mendasar, dan di bawah pengaruh perubahan ini, Jiang Chen berhasil membentuk 500 tanda naga lagi, memberinya total 1.600 tanda naga, yang persyaratan baginya untuk menerobos ke alam Mid Divine Core. Dengan kata lain, Jiang Chen sekarang adalah prajurit Mid Divine Core. Berdengung, energi Yuan bergetar hebat di luar tubuh Jiang Chen. Setelah menerobos ke ranah Mid Divine Core, kepercayaan diri Jiang Chen mencapai puncaknya. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, tidak mungkin baginya untuk menemukan kecocokan di bawah alam jiwa tempur, dan jika dia bertemu dengan Bei Chao lagi, dia percaya dia bisa mengalahkannya sampai mati. Lebih jauh lagi, dengan 1.600 tanda naga dan basis kultivasi di ranah Mid Divine Core, bahkan jika dia menghadapi seorang pejuang jiwa tempur, dia tidak akan begitu rentan seperti sebelumnya. Dan jika dia benar-benar dikalahkan, dia masih bisa melarikan diri. Jiang Chen memiliki pemahaman yang jelas tentang kesenjangan antara ranah inti ilahi dan ranah jiwa tempur. Di jalan kultivasi, alam Qi Jing, alam Qi Hai, alam inti fana, alam inti surgawi, dan alam inti ilahi. Mereka semua diklasifikasikan sebagai Five Foundation Realm. Dengan kata lain, Jiang Chen masih di alam yayasan.
Ranah jiwa tempur benar-benar berbeda, ada celah besar antara alam inti ilahi dan alam jiwa tempur, dan sangat sulit untuk melangkahi celah ini. Sebelum inti ilahi seorang prajurit inti ilahi puncak berubah menjadi jiwa tempur, hampir tidak ada cara yang mungkin bagi prajurit inti ilahi puncak untuk menandingi seorang prajurit jiwa tempur. Sejujurnya, perbedaan antara ranah inti ilahi dan ranah jiwa tempur seperti perbedaan antara langit dan bumi. Inilah mengapa ada begitu sedikit pejuang jiwa tempur. Seorang pejuang jiwa tempur membawa beban besar bahkan di dinasti Martial Saint. Ketika Jiang Chen melangkah ke alam Mid-Heavenly Core, dia mampu membunuh seorang prajurit inti ilahi, tetapi tidak mungkin baginya untuk membunuh seorang prajurit jiwa tempur setelah melangkah ke alam inti ilahi pertengahan. Meskipun Jiang Chen adalah orang yang sangat berbakat, agar dia memiliki kemampuan untuk membunuh seorang pejuang jiwa tempur, dia harus menerobos ke puncak alam inti ilahi pertengahan, atau mungkin bahkan alam inti ilahi akhir. Bahkan itu dianggap sangat menakutkan. Perubahan mendasar keterampilan transformasi naga sangat berdampak pada Jiang Chen, secara positif. Dia bisa sekali lagi membentuk tanda naga baru dengan menyerap jiwa iblis dan jiwa iblis dalam jumlah besar, tanpa mempengaruhi fondasinya. Tapi, setiap kali kultivasinya maju, jumlah energi yang dibutuhkan untuk membentuk tanda naga baru akan meningkat. Meskipun Jiang Chen masih memiliki banyak jiwa iblis dan iblis yang dia dapatkan di neraka-neraka, untuk saat ini, hanya jiwa inti ilahi akhir yang bisa berguna baginya. Jiwa Mid Divine Core tidak ada artinya di matanya, dan untuk apapun di bawahnya, itu tidak berharga. Hufet, Jiang Chen menghela nafas. Dia baru saja menerobos ke alam Mid Divine Core, tapi dia tidak ingin terburu-buru dan mulai menyerap jiwa. Ia malah meluangkan waktu untuk merasakan perubahan pada tubuhnya. Sayang sekali esensi darah naga banjir tidak mengandung kemampuan bawaan apapun, Jiang Chen kasihan dalam pikirannya. Naga banjir telah menyelesaikan evolusinya, dan jika Jiang Chen bisa menyerap jiwa iblisnya, dia pasti akan mewarisi kemampuan bawaan naga banjir. Segera setelah itu, Jiang Chen melirik cincin penyimpanan Mao Fang. Orang ini menggunakan keterampilan tempur yang dapat melepaskan naga banjir bayangan, dan potensi serangannya sangat hebat. Sayang sekali itu tidak memiliki esensi darah naga banjir untuk membuatnya lebih kuat. Itu sebabnya dia ingin mendapatkan esensi darah dan jiwa iblis naga banjir. Dia sebenarnya ingin meningkatkan keterampilan tempur ini. Saya ingin tahu apakah saya dapat menemukan keterampilan tempur di cincin penyimpanannya, Jiang Chen berpikir dalam hati. Energi yuannya bergetar, dan cincin penyimpanan Mao Fang langsung terbuka untuk dia periksa. Melirik melalui cincin dengan akal ilahi, Jiang Chen segera menemukan kertas emas diam-diam tergeletak di sudut cincin penyimpanan. Mengontrol akal ilahi, kertas emas langsung muncul di atas telapak tangan Jiang Chen. Kertasnya sangat tipis, tetapi bahannya tidak biasa. Merasa tidak ada yang dipegang di tangannya. Cahaya keemasan pudar memancar dari karakter di kertas. Jiang Chen membaca kertas itu, dan dia segera melihat 4 kata emas besar, 9 naga banjir pembunuhan. Ada sesuatu yang luar biasa tentang tingkat keterampilan tempur ini, itu sebenarnya adalah keterampilan tempur surgawi tingkat tinggi. Mengapa ada keterampilan tempur surgawi tingkat tinggi di provinsi Qing yang kecil ini? Bahkan Sekte Qin Yi seharusnya tidak memiliki keterampilan tempur yang mendekati tingkat keterampilan ini. Keberuntungan Mao Fang ini tidak kecil, aku ingin tahu di mana ia menemukan keterampilan tempur ini. Tapi sayang sekali, dia terlalu lemah, jadi dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari skill ini. Untuk mengembangkan keterampilan ini, seseorang harus mempelajari bagaimana naga banjir bertarung, dan jika dia benar-benar dapat memperoleh garis keturunan naga banjir, dia akan dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Jiang Chen berkata, sekarang dia memiliki garis keturunan naga banjir, keterampilan bertarung ini sepertinya dirancang khusus untuknya. Dia akan mampu melepaskan kekuatan penuh dari setiap gaya dengan sempurna. Tentu saja, dengan basis kultivasi Mid Divine Core belaka, akan sangat sulit bagi Jiang Chen untuk mengolah keterampilan tempur surgawi tingkat tinggi. Bahkan jika dia memiliki garis keturunan naga banjir untuk membantunya, dia paling-paling hanya bisa mengolah dan melepaskan 3 gaya pertama dari 9 total gaya yang ada dalam keterampilan 9 naga banjir pembunuhan. Tapi, bahkan dengan ini, dia jauh lebih kuat dari Mao Fang. Mao Fang hanya mampu mengolah gaya pertama, dan dia bahkan tidak bisa melepaskan kekuatan penuh dari gaya pertama. 9 naga banjir pembunuhan mirip dengan 6 jari surya mendalam Jiang Chen. Gaya pertama akan melepaskan 1 naga banjir, gaya kedua akan melepaskan 2 naga banjir, dan yang terakhir, dan gaya ke-9 akan melepaskan 9 naga banjir pada saat yang sama, menyerang lawan dengan kekuatan yang luar biasa. Karena Jiang Chen memiliki esensi darah naga banjir, dia akan mampu melepaskan 9 naga banjir pembunuh dengan kekuatan yang luar biasa. Bahkan Six Profound Solar Finger tidak bisa dibandingkan dengannya. 1 jam kemudian, raungan keras terdengar dari dalam gua. Setelah itu, 3 naga banjir yang lincah tiba-tiba bergegas keluar dari gua. Setiap naga banjir memiliki panjang dan tinggi 3 meter, dan penampilan mereka sangat menakutkan. Naga banjir terbang mengelilingi seluruh lembah sekali, lalu mereka menghilang, menakjubkan baik Han Yan dan Big Yellow. Bab 279. Bab 279 bukan orang baik. Sungguh keterampilan tempur yang kuat. Mengapa saya merasa seperti pernah melihatnya sebelumnya? Han Yan berkata sambil menghela nafas. Ini adalah 9 naga banjir pembunuh. Saya menemukan keterampilan di cincin penyimpanan Mao Fang. Sebuah suara terdengar dari belakang. Han Yan dan Big Yellow berbalik. Mereka melihat Jiang Chen berjalan keluar dari gua dengan kedua tangan diletakkan di belakang punggungnya. Ketika Han Yan dan Big Yellow merasakan aura tangguh bocor dari tubuh Jiang Chen, mereka tidak bisa menahan perasaan terkejut.
Chen kecil, kamu benar-benar memberiku pukulan besar di wajahku. Hanya dalam 2 jam kultivasi terpencil, Anda telah menembus ke alam Mid Divine Core, Anda terlalu abnormal. Silakan baca di New Novel 0R, Han Yan berkata, sedikit depresi dapat ditemukan dalam nada suaranya. Dia memiliki garis keturunan iblis ilahi kuno, dan itu membuatnya menjadi seorang jenius yang hebat. Dengan bakatnya, dia tidak akan lebih lemah dari siapapun di Martial Palace dan Martial Saint Dynasty. Tapi ketika dia dibandingkan dengan Jiang Chen, dia merasa sangat malu. Esensi darah naga banjir benar-benar berguna bagi saya, itu telah memberi saya manfaat besar, dan saya menerobos ke alam inti ilahi pertengahan hanya karena esensi darah. Dengan kekuatan tempurku saat ini, prajurit jiwa tempur biasa tidak akan bisa dengan mudah membunuhku. Mata Jiang Chen bersinar terang, menunjukkan bahwa dia sangat percaya diri. Meskipun dia bukan tandingan prajurit jiwa tempur, itu juga mustahil bagi prajurit jiwa tempur awal biasa untuk membunuhnya dengan mudah. Saya tidak menyangka Mao Fang memiliki keterampilan bertarung yang bahkan Anda sendiri akan tertarik. Menilai dari kekuatan naga banjir yang baru saja Anda lepaskan, saya dapat mengatakan bahwa kekuatannya benar-benar luar biasa. Han Yan berkata, Mao Fan itu adalah seorang jenius dengan keberuntungan yang cukup baik. Dia pasti telah menemukan keterampilan tempur surgawi tingkat tinggi ini di suatu tempat. Keterampilan pada level ini sangat langka. Bahkan di seluruh benua timur, saya khawatir hanya dinasti Martial Saint yang mungkin memiliki keterampilan tingkat ini. Tapi sayang sekali, basis kultivasi Mao Fang membatasi kekuatan skill ini, itulah mengapa dia sangat terobsesi dengan naga banjir itu. Begitu dia mendapatkan esensi darah dan jiwa iblisnya, lalu menyerapnya, dia akan mampu melepaskan kekuatan penuh dari keterampilan 9 naga banjir pembunuh, dan bahkan menerobos ke alam jiwa tempur. Jiang Chen berkata, kakak, sayang sekali, keberuntungan pria itu mencapai batasnya, menyebabkan dia menabrakmu. Yang dia lakukan hanyalah membuka jalan untukmu. Big Yellow berkata, sambil tertawa. Teman, karena kamu telah menembus ke alam inti ilahi pertengahan, dikombinasikan dengan 9 naga banjir pembunuh yang tangguh dan semua keterampilan menakutkan yang kamu miliki, tidak ada prajurit di alam inti ilahi yang akan cocok untukmu sama sekali, dan saya yakin Anda akan dapat membunuh para jenius inti ilahi di Istana Bela Diri hanya dengan satu serangan. Juga akan sangat sulit bagi prajurit jiwa tempur biasa untuk membunuhmu. Betul sekali, kekuatan tempurku secara keseluruhan jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Kita tidak perlu khawatir tentang terlalu banyak masalah ketika kita mencapai Pulau Blissful, dan saya lebih percaya diri tentang perjalanan ini sekarang. Jiang Chen berkata dengan senyum di wajahnya. Untuk perjalanan ke Pulau Blissful ini, dia pasti akan bertemu banyak orang kuat, dan karena identitasnya yang sensitif, dia tidak boleh ceroboh. Para pembudidaya nakal dan makhluk laut yang perkasa semuanya adalah eksistensi yang tangguh. Bagi mereka yang memiliki nasib besar, kemanapun orang itu pergi, keberuntungan akan datang. Sama seperti kali ini, mereka benar-benar menabrak naga banjir secara kebetulan. Jika Jiang Chen tidak bepergian untuk berpartisipasi dalam pameran perdagangan Pulau Blissful, dia tidak akan datang ke Provinsi Qing. Dan jika bukan karena murid Qin Yi yang memprovokasi dia tidak akan tahu tentang ular raksasa yang akan berevolusi, dan dia tidak akan bisa menerima manfaat sebesar itu. Setiap kali keterampilan transformasi naga berevolusi juga berarti keberuntungan besar bagi Jiang Chen. Keberuntungan hari ini telah memberi Jiang Chen manfaat tanpa batas. Adapun Mao Fang dari Sekte Qin Yi, dia telah mencapai alam inti ilahi akhir pada usia yang begitu muda, dan dia juga secara tidak sengaja menemukan keterampilan tempur surgawi tingkat tinggi. Dia bisa dianggap sebagai orang dengan banyak keberuntungan. Namun, ketika seorang pria dengan keberuntungan besar bertemu dengan seorang pria dengan keberuntungan yang lebih besar, keberuntungan orang itu akan ditekan, dan itu akan menjadi nasib buruk. Itu terjadi pada Mao Fang, dan itu juga terjadi pada Nan Beichao. Mereka semua adalah anak-anak surga yang disukai, keberadaan yang dapat menentang semua tanah di bawah langit. Tapi ketika mereka bertemu Jiang Chen, semuanya berubah. Ketiganya terus terbang dengan kecepatan tinggi, bergegas menuju laut. Mereka menabrak banyak orang di sepanjang jalan mereka, tetapi karena Big Yellow berhasil disamarkan, dan fakta bahwa hanya sedikit orang yang tahu seperti apa rupa Jiang Chen, serta fakta bahwa Jiang Chen dan Han Yan tidak menonjolkan diri, mereka tidak mengalami masalah di sepanjang perjalanan mereka. 10 hari kemudian, ketiganya telah sepenuhnya meninggalkan benua Paskah, dan mereka telah tiba di perbatasan lautan. Di depan mereka ada lautan luas, dan mereka hanya bisa melihat air yang membentang sampai ke ujung bumi. Aku ingin tahu seberapa besar lautan ini, mungkin bahkan lebih besar dari seluruh benua timur. Han Yan berkata, terkesan. Alam Saint Origin sangat luas. Ada puluhan ribu wilayah di sini, dan ukurannya tidak terukur. Selain benua timur, barat, selatan dan utara, juga terdapat lautan yang luas. Lautan ini terhubung ke benua timur, dan tentu saja, itu milik benua timur. Namun pada kenyataannya, semua lautan memiliki strukturnya sendiri, pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan benua. Kami hanya di perbatasan lautan, masih ada cara yang bagus untuk pergi sampai kami mencapai Pulau Blissful. Jiang Chen berkata, Chen kecil, lihat orang-orang itu, kupikir mereka juga akan pergi ke Pulau Blissful. Karena kita tidak tahu persis lokasi pulau itu, kenapa kita tidak mengikuti saja mereka? Han Yan melemparkan pandangannya pada orang-orang yang terbang di depan mereka. Sebagian besar orang berada dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 pria, beberapa dari mereka mengendarai binatang iblis terbang, dan beberapa mengenakan pakaian yang sama dan memiliki lebih banyak orang dalam kelompok mereka dibandingkan dengan yang lain. Orang-orang itu jelas dari beberapa kekuatan besar.
Hal ini juga terlihat dari ekspresi bangga di wajah mereka. Lautan adalah tempat yang penuh dengan bahaya. Biasanya, orang sebanyak ini tidak akan muncul pada saat yang sama, jadi kelompok-kelompok ini pasti akan berpartisipasi dalam pameran perdagangan Pulau Blissful. Mari kita ikuti mereka, kita mungkin juga bisa mendapatkan kabar dari mereka. Jiang Chen menambahkan, dengan goyangan tubuhnya, dia mulai terbang. Sejak Big Yellow berubah menjadi bentuk yang lebih kecil, dia hanya dengan santai berjongkok di bahu Jiang Chen. Han Yan terbang di sebelah Jiang Chen, merasakan lautan yang mengamuk di bawahnya dan menikmati suasana yang khas. Guyuran, air tiba-tiba memercik di bawah mereka. Seekor hiu besar melompat keluar dari air, dan dengan mulut terbuka lebar, ia menargetkan Han Yan yang terbang di atasnya. Huff, Han Yan melemparkan pandangannya ke hiu. Hanya dengan punuk yang dingin, hiu itu langsung gemetar ketakutan, lalu menyelam kembali ke laut dan menghilang. Hanya iblis laut kecil, beraninya dia begitu agresif di depanku. Sungguh makhluk yang sembrono, seringai muncul di wajah Han Yan. Bodoh, apa yang kamu lihat? Belum pernah melihat anjing yang begitu tampan sebelumnya. Sialan, kenapa kamu begitu jelek? Dibandingkan dengan anjing tuan yang tampan ini, kamu hanya tertinggal jauh. Hai, cantik, apakah kamu punya waktu untuk mengobrol sebentar? Sepanjang jalan, Big Yellow menggoda setiap orang yang ditemuinya. Dengan mulutnya, dia berhasil menarik banyak tatapan penuh kebencian. Bahkan Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi merasakan sedikit keinginan untuk membunuh anjing ini, apalagi orang lain. Jiang Chen merasa sangat tidak berdaya. Yang bisa dia lakukan hanyalah terus meminta maaf kepada mereka yang tersinggung oleh Big Yellow. Dia berada dalam situasi di mana ada musuh hampir di mana-mana, dan sekarang, bahkan sebelum mereka tiba di Pulau Blissful, Big Yellow hampir menyinggung setiap orang. Jika dia benar-benar menyinggung semua orang, bagaimana mereka bisa bergaul di pulau itu? Han Yan terbatuk ringan, dia sengaja menjaga jarak dari Jiang Chen, berpura-pura tidak mengenal anjing ini. Chen kecil, membawa anjing sialan ini tidak berbeda dengan sengaja membawa pengacau. Han Yan memberitahu Jiang Chen melalui akal sehatnya. Enyah, Han Yan, kau pembuat onar. Anda akan membutuhkan anjing master ini pada saat yang paling kritis. Big Yellow memamerkan giginya pada Han Yan. Kemudian, dia berbalik dan menggoda seorang pembudidaya wanita. Hei, cantik, apakah kamu ingin menjadi hewan peliharaan manusia dari anjing tuan ini? Aku pasti akan memanjakanmu. Akhirnya, Jiang Chen tidak tahan lagi. Sebelum pembudidaya wanita menjadi marah, dia menarik Big Yellow dari bahunya. Dia meletakkan salah satu tangannya di kepala Big Yellow, dan tangan lainnya di mulutnya. Sial, Anda anjing sialan, tidak bisakah Anda lebih patuh? Berhentilah membawa masalah ayah. Jiang Chen merasa ingin muntah darah. Anjing ini adalah makhluk yang sangat konyol, tidak, makhluk paling konyol. Kemampuannya untuk menarik kebencian tak tertandingi. Kemanapun dia pergi, tidak peduli jam berapa, anjing ini bisa membuat siapa saja terdorong untuk mencabik-cabiknya. Apa yang membuat Jiang Chen merasa lebih tertekan adalah bahwa pembudidaya wanita Big Yellow baru saja menggodanya di sini 50-an. Kulitnya kasar, dan dia memiliki tubuh yang gemuk. Dia mengingatkan Jiang Chen tentang Murong Xiaorou. Big Yellow sebenarnya menggoda seseorang seperti itu. Benar-benar tak tahu malu, dari mana anjing sialan ini berasal. Tanda seru, bunuh itu, ya, kupas kulitnya saat masih hidup, lalu buang ke laut dan beri makan hiu itu. Anjing ini benar-benar kejam, saya yakin pemuda itu juga bukan pria yang baik. Burung dari bulu berkumpul bersama, seperti tuan seperti hewan peliharaan. Kamu benar, ayo jaga jarak darinya, aku yakin dia orang jahat. Semua orang mengarahkan jari mereka ke Jiang Chen. Tiba-tiba, Jiang Chen merasa bahwa dia keliru sebagai pria cabul nomor 1 di bawah langit. Tanpa ragu, dia mempercepat dan menjaga jarak dari orang-orang itu. Sialan kamu, apakah kamu masih ingin menjelajah bersama kami? Anjing sialan, tidak bisakah kamu berhenti bicara, meski hanya sedikit? Tanda seru petik 2, Jiang Chen terus menamparkan Big Yellow di kedua sisi wajahnya. Sialan Anda, sobat, beraninya kamu menamparkan wajah tampan anjing tuan ini. Tanda seru, saya pikir Anda sedang mencari kematian. Big Yellow membuka mulutnya dan mencoba menggigit telapak tangan Jiang Chen. Jiang Chen memutar matanya, dia benar-benar tidak bisa berkata-kata ketika datang ke anjing ini. Pada akhirnya, dia hanya bisa memohon kepada Big Yellow untuk berhenti membuat masalah. Haha, Chen kecil, tidak ada dari mereka yang menganggapmu pria yang baik. Han Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Pergilah, kamu satu-satunya pria yang tidak berguna di sini. Jiang Chen tak berdaya melemparkan pandangannya ke Han Yan. Jiang Chen dan Han Yan terbang dengan kecepatan ekstrim. Hanya dalam beberapa menit, mereka telah membuang semua orang itu. Segera setelah itu, mereka melihat sekelompok orang lain di depan mereka. Kelompok itu sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Jiang Chen dan Han Yan mempercepat dan mendekati mereka. Kelompok orang ini mungkin sedang membicarakan tentang pameran perdagangan Pulau Blissful, dan mereka benar-benar membutuhkan lebih banyak informasi sekarang. Ada Blissful Manor di Blissful Island, dan penguasa Manor telah menduduki seluruh pulau. Dia kaya dengan sumber daya, dan dia menikmati hidup dengan banyak istri. Seseorang berkata, itu sudah pasti, hanya dengan pameran dagang saja, dia bisa mendapatkan banyak kekayaan dan sumber daya. Saya mendengar bahwa Master Blissful sebenarnya adalah Raja Iblis dari Lautan, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan banyak Raja Iblis Lautan. Dia adalah eksistensi yang sangat kuat. Bab 280.
Bab 280 Raja Iblis, Singa Emas. Mendengar ini, Jiang Chen dan Han Yan bertukar pandang. Tidak heran jika penguasa Blissful Manor dapat menempati pulau yang begitu menonjol di lautan. Dia sebenarnya adalah Raja Iblis Lautan. Han Yan akhirnya mengerti. Blissful Manor mengadakan pameran dagang besar setiap tahun. Ini adalah acara besar-besaran. Banyak prajurit hebat dari kekuatan berbeda di benua akan berpartisipasi. Juga, banyak pembudidaya jahat dan Raja Iblis Lautan akan datang ke acara itu juga, terutama karena pameran perdagangan seperti ini sangat langka. Banyak harta langka dan unik dapat ditemukan. Banyak harta karun yang ditemukan di pameran perdagangan awalnya ditemukan di laut, dan barang serupa jarang ditemukan di benua itu. Betul sekali, setiap orang mengambil apa yang mereka butuhkan, dan memperdagangkan harta yang mereka butuhkan. Siapa yang tidak ingin berpartisipasi dalam pameran dagang seperti ini dan mencoba keberuntungan mereka? Juga, akan ada banyak pejuang jiwa tempur di acara itu juga. Silakan baca di New Novel 0R. Tentu saja, bahkan kekuatan besar seperti klan Sangguan dan Sekte Pedang Segudang akan mengirim seseorang, dan bahkan mungkin ada seseorang dari Istana Bela Diri dan Dinasti Martial Saint. Saya mendengar bahwa setiap orang yang ingin memasuki Pulau Blissful dan berpartisipasi dalam pameran dagang harus membayar biaya tertentu. Mengesampingkan semuanya, hanya bayarannya saja sudah merupakan kekayaan yang sangat besar bagi pemiliknya. Ini benar-benar membuatku iri. Semua yang dikatakan oleh orang-orang di depan jelas-jelas dipimpin oleh Jiang Chen dan Han Yan. Hanya dari percakapan singkat ini saja, Jiang Chen telah memperoleh pemahaman dasar tentang Pulau Blissful. Itu juga memberinya sedikit harapan untuk menemukan 9 air suci matahari, yang merupakan target utamanya untuk perjalanannya ke lautan. Selama beberapa hari berikutnya, semakin banyak prajurit terlihat terbang menuju Pulau Blissful. Sebagian besar dari mereka berasal dari 28 provinsi berbeda di benua timur, dan sisanya adalah beberapa pria aneh yang tinggal di lautan. Semua pria aneh ini mengenakan pakaian aneh, tetapi tidak satupun dari mereka yang lemah. Mayoritas dari mereka adalah prajurit inti ilahi, dan sisanya adalah prajurit inti surgawi. Semua orang ini menuju ke arah yang sama untuk satu tujuan. Pameran dagang, gelombang laut bergemuruh, gelombang demi gelombang, dan sesekali raungan marah para Raja Iblis. Ketika iblis-iblis yang menyebabkan masalah di lautan merasakan aura kuat di atas permukaan laut, mereka segera bersembunyi di bawah permukaan laut, tidak berani menunjukkan kepala mereka. Kelompok itu melewati banyak pulau di sepanjang perjalanan mereka. Beberapa pulau memiliki pemandangan yang indah, dan tampak seperti surga di atas lautan. Tentu saja, sebagian besar pulau hanyalah pulau terpencil di mana tidak ada apapun kecuali batu yang dapat ditemukan. Pemandangan laut benar-benar menakjubkan, dan energi yuan alami juga kaya. Bukan tempat yang buruk untuk tinggal dan berkultivasi. Han Yan kagum. Tidak hanya itu, lingkungan khusus laut juga telah menghasilkan semua jenis harta karun yang istimewa dan langka. Namun, dibandingkan dengan kehidupan di benua, kehidupan di lautan terlalu membosankan, dan lingkungannya cukup standar. Jelas tidak semenarik benua, Jiang Chen berkata. Jiang Chen dan Han Yan terbang dengan kecepatan luar biasa. Suatu pagi di suatu hari, keduanya akhirnya melihat sebuah pulau yang terapung di lautan jauh di kejauhan. Di bawah sinar matahari, seluruh pulau bersinar terang. Karena mereka masih jauh dari pulau, pulau itu tampak seperti fata morgana bagi mereka. Mengambang di atas permukaan laut, dengan penglihatan Jiang Chen dan Han Yan yang luar biasa, mereka bisa melihat kabut putih melayang di langit di atas pulau. Kami di sini, itulah Pulau Blissful, kata kuning besar. Segera, ketiganya tiba di dekat Pulau Blissful. Ini adalah pulau dengan pemandangan yang indah. Jiang Chen bisa melihat seluruh pulau dari tempatnya berdiri. Itu adalah pemandangan yang mempesona, pohon-pohon pinus yang tinggi dan kuat berdiri di mana-mana, ada air terjun yang luar biasa yang terus-menerus menghantam bebatuan di bawahnya, dan kabut putih menutupi seluruh lautan, menyebabkan pulau itu terlihat seperti surga di atas lautan. Hanya pemandangannya saja yang menyenangkan jiwa mereka dan membuat hati mereka merasa rileks. Sial, Tuan dari Blissful Manor benar-benar tahu bagaimana menemukan tempat yang sempurna. Hanya tinggal di sini akan memungkinkan siapapun untuk hidup lama bahkan tanpa berkultivasi. Han Yan tidak bisa tidak memuji. Memang, tempat ini benar-benar tempat yang menakjubkan untuk ditinggali. Jiang Chen memuji juga, orang yang memilih pulau ini benar-benar orang yang tahu bagaimana menikmati hidup. Tepat pada saat ini, lebih dari 100 orang telah berkumpul di sekitar pulau. Mereka semua melayang-layang di atas permukaan laut dalam kelompok-kelompok kecil, dan semakin banyak orang yang datang. Apa yang dilakukan orang-orang ini di sini? Kenapa mereka tidak mendarat di pulau saja? Han Yan penasaran bertanya, dari mana si idiot ini berasal? Apakah dia tidak tahu aturan Pulau Blissful? Seorang prajurit mendengar apa yang dikatakan Han Yan, dan dia segera melemparkan pandangan jijik padanya. Bajingan, jaga mulutmu, apakah Anda mencari kematian? Tanda seru petik 2, si kuning besar terkutuk. Meskipun dia sering bertengkar dengan Han Yan selama perjalanan mereka, ketika ada musuh, dia akan berdiri bersama dengannya. Brengsek, dari mana anjing ini berasal? Beraninya kau berbicara seperti itu pada kakekmu. Tanda seru, saya pikir Andalah yang mencari kematian. Prajurit itu benar-benar sombong. Setelah berbicara, dia segera merentangkan lengannya dan meraih Big Yellow, sama sekali mengabaikan Jiang Chen. Tamparan, Jiang Chen mengangkat telapak tangannya dan menamparkan wajah prajurit itu. Kekuatan yang luar biasa membuatnya terlempar jauh. Ada terlalu banyak orang yang tidak tahu siapa yang mereka provokasi ketika mereka mengambil tindakan.
Prajurit ini tidak hanya bodoh, dia juga menyebalkan. Beraninya kamu menamparku. Prajurit itu langsung menjadi marah. Dia mengarahkan jarinya ke Jiang Chen dan berteriak padanya. Pada saat yang sama, dua pria tiba di sebelahnya. Jelas, mereka adalah pembantunya. Alasan saya menamparkan Anda adalah untuk menyelamatkan hidup Anda. Jiang Chen dengan acuh tak acuh berkata, padahal dia mengatakan yang sebenarnya. Jika dia tidak menamparkan prajurit itu sekarang, salah satu lengannya mungkin telah digigit oleh Big Yellow. Jiang Chen tidak ingin ada masalah sebelum mendarat di Pulau Blissful, tapi itu tidak berarti dia pengecut. Jika prajurit ini memprovokasi dia lagi, dia tidak keberatan membunuhnya di sini. Apa yang baru saja Anda katakan? Prajurit itu sangat marah. Tepat sebelum dia melakukan sesuatu lagi, seorang pria tiba-tiba muncul tepat di depannya. Itu adalah pria yang dimarahinya sebagai orang idiot, Han Yan. Han Yan mengatupkan tenggorokan prajurit itu dengan telapak tangannya seperti tangan besi. Menjatuhkan bahaya ekstrim dari telapak tangan, jiwa prajurit mulai gemetar. Jika kamu tidak ingin mati, lebih baik kamu diam di depanku. Han Yan berkata, perlahan. Dia menatap prajurit dengan mata tajam, menyebabkan prajurit kehilangan keberaniannya untuk menatap kembali. Prajurit itu tidak merasa seperti sedang menghadapi seorang pemuda, tetapi seorang raja iblis yang haus darah. Dia tidak ragu bahwa jika dia mencoba melawan, dia akan langsung dibunuh oleh pemuda ini. Kesalahpahaman, hanya kesalahpahaman. Saudaraku, maafkan kami. Teman saya terlalu impulsif, saya minta maaf untuknya. Teman-teman prajurit itu buru-buru meminta maaf atas nama rekan mereka. Tak satu pun dari mereka yang idiot, dengan pengalaman mereka dapat dengan mudah mengatakan bahwa pemuda di depan mereka ini benar-benar kuat, dan bukan seseorang yang harus mereka lawan. Memiliki kekuatan yang luar biasa di usia yang begitu muda, dia mungkin jenius dari sekte besar. Tidak mungkin mereka mampu menyinggung pria seperti ini. Jika mereka benar-benar membuatnya kesal dan terbunuh di sini, seluruh hidup mereka akan sia-sia. Kamu seharusnya senang aku memutuskan untuk menyelamatkan hidupmu. Han Yan menarik telapak tangannya. Dalam sekejap, prajurit itu merasa seperti akan pingsan. Keringat dingin menutupi keningnya, meski hanya beberapa detik telah berlalu, rasanya seperti beberapa tahun bagi pria itu. Aura yang keluar dari tubuh pemuda itu membuat jiwanya bergetar. Saya kira kalian berdua tuan muda ada di sini untuk pertama kalinya. Jika itu masalahnya, masuk akal jika Anda tidak tahu tentang aturan Pulau Blissful. Pulau ini hanya akan dibuka untuk umum ketika pameran perdagangan dimulai, dan sebelum itu, tidak ada yang diizinkan masuk ke pulau itu. Pameran dagang dimulai dalam 3 hari, dan mereka yang datang lebih awal harus menunggu. Seseorang menjelaskan aturan Pulau Bahagia kepada Jiang Chen dan Han Yan dengan senyum di wajahnya. Dia tidak berani meninggalkan apapun. Saya mengerti. Jiang Chen mengangguk. Jika itu masalahnya, dia hanya akan menunggu di sini seperti yang lain. Dia di sini untuk berpartisipasi dalam pameran dagang, jadi dia tidak ingin terlalu banyak perhatian. Swoosh, 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 selama hari-hari berikutnya, semakin banyak orang yang datang. Terlepas dari mana mereka berasal, tidak ada dari mereka yang berani melanggar aturan yang ditetapkan untuk Pulau Blissful. Sebelum pameran dagang dimulai, tidak ada yang akan melangkah ke pulau itu. Bang, tiba-tiba, suara ledakan keras terdengar dari belakang. Sesosok muncul di langit di atas seperti guntur yang tiba-tiba. Ketika semua orang melemparkan pandangan mereka ke sumber petir seperti suara, mereka bisa melihat bahwa itu sebenarnya sosok yang cukup agung. Pria ini tampak berusia 40-an, dan dia memiliki tubuh setinggi 2,5 meter yang megah, dan rambut emasnya membuatnya terlihat agak garang. Armor emas menutupi tubuhnya yang megah, dan bersinar terang di bawah sinar matahari. Yang lebih mengejutkan adalah kultivasi pria itu, dia adalah seorang pejuang jiwa tempur. Itu singa emas, Raja Iblis. Saya tidak pernah berharap untuk melihatnya di sini. Singa emas ini adalah penguasa gunung singa emas di Provinsi Liang, dia bukan manusia, tetapi iblis singa yang langka. Dia memiliki basis kultivasi yang kuat, dan tidak ada yang berani menantangnya. Bahkan sekte-sekte kuat di Provinsi Liang harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Pameran perdagangan Pulau Blissful terlalu menarik, bahkan seorang pejuang jiwa tempur pun tertarik. Saya yakin singa emas bukan satu-satunya pejuang jiwa tempur di sini, sekte-sekte besar di benua timur itu pasti akan mengirim prajurit jiwa tempur mereka ke sini juga. Beberapa pembudidaya nakal yang kuat mungkin muncul juga. Semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka sebenarnya berbisik satu sama lain, karena mereka takut jika mereka berbicara terlalu keras, mereka mungkin akan menyinggung Raja Iblis jiwa tempur dengan cara tertentu. Raja Iblis jiwa tempur bukanlah seseorang yang bisa mereka sakiti. Penampilan singa emas itu mengesankan, dia bahkan tidak melihat ke arah kerumunan. Dia baru saja berjalan menuju Blissful Island. Singa emas ini sangat arogan. Beraninya dia mengabaikan aturan Pulau Blissful. Pameran dagang dimulai hanya dalam 2 hari, tetapi sekarang dia benar-benar memasuki pulau. Seorang pria dari kerumunan berkata, "Huff." Tepat setelah pria itu selesai berbicara, singa emas dengan dingin mendengus. Bahkan tanpa menoleh, singa emas dengan santai mengulurkan tangannya dan meraih prajurit itu seperti sedang meraih seekor ayam. Tidak peduli seberapa keras prajurit itu berjuang, dia tidak bisa lepas dari genggaman singa emas. Tidak ada aturan yang berlaku untukku, singa emas. Singa emas sangat kejam. Tanpa ragu-ragu, dia membunuh prajurit itu dan membuang mayatnya ke laut. Setelah itu, ia melanjutkan berjalan menuju pulau. Sungguh pria yang malang. Jika dia tidak tahu aturan Pulau Blissful, mengapa dia tidak tutup mulut saja?
Raja Iblis Jiwa Tempur sangat brutal, hidupnya terbuang sia-sia dengan menyinggung perasaannya. Benar, aturan menunggu tidak berlaku untuk pejuang jiwa tempur, mereka dapat memasuki Blissful Manor kapanpun mereka mau. Tidak hanya itu, Tuan Manor secara pribadi akan menyambut mereka. Kami tidak bisa membandingkan diri kami dengan mereka. Banyak orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Kematian prajurit itu tidak dianggap adil. Pendekatan Raja Iblis Jiwa Tempur sangat kejam, dan tidak ada yang boleh menantang martabat mereka. Oke Genius, sampai jumpa, sukses selalu buat kita semua. Wassalamualaikum.